Aduh, terima nih gak bos. Aku cek training ya. Cek training. Cek terima nih. Aduh sih. Sampai terima nang jero tak tambah. Udah mulai kok. Oke, kayaknya kita mulai aja. Pak Sulis, bisa kita mulai, Pak Sulis? Siap. Saya bisa mulai, Pak Adi. Oke. Saya mungkin agak ini sedikit, karena pada nampilin kamera, saya pakai kamera juga ya. Sebentar aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat datang di Masterclass Series yang diselenggarakan oleh Breakthrough Indonesia. Dan tema pada pagi menjelang siang hari ini adalah Coaching for Performance. Dan senang hari ini kita juga disupport oleh Coach Sulis, Sulistyo MM LCPC, salah satu coach influential saya, makanya saya minta Pak Coach Sulis yang pertama untuk mengawali program Masterclass Series ini, karena saya sering kerjasama bareng sama Coach Sulis, dan yang paling impactful, jadi saya ngajak Pak Coach Sulis untuk sharing expertise dan pengalaman beliau. Terima kasih juga atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Saya panggilnya rekan-rekan, teman-teman aja ya, kayaknya kita sepantaran semua. Ya. Kita seumuran kita, generasi sama lah ya. Sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk mengikuti Masterclass Series ini, dan saya sebetulnya agak terkejut, overwhelmed juga sih sebetulnya, karena inisiatif awal kita pengen buka kelas kecil 30 orang lah maksimal, tapi ternyata sampai tadi malam kita terpaksa harus decline beberapa registrants karena memang kapasitas yang tidak mencukupi, plus ditambah lagi saya juga berpikir kalau terlalu banyak takutnya nanti nggak terlalu efektif dan menutup kesempatan buat teman-teman untuk diskusi dan tanya gitu. So terima kasih sekali lagi buat partisipasi rekan-rekan semua yang sudah mendaftarkan diri. Buat yang belum dan mungkin juga tertarik di program berikutnya, bisa juga untuk menghadiri online masterclass kita berikutnya, karena rencananya saya akan lakukan masterclass ini secara rutin seminggu sekali, dan memang target saya untuk menghadirkan pembicara-pembicara yang kalibernya oke lah ya. Dan saya berharap setiap bulan kita punya paling nggak 4 pembicara dari 4 negara yang berbeda, dan alhamdulillah sudah ada 4 pembicara yang confirm dari India, Malaysia, dan juga dari Australia yang sudah confirm untuk bulan ini. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik untuk join, feel free untuk join lagi di sesi berikutnya. Tadi saya sempat melihat salah satu pembicaranya, Pak Kebi Basar juga ada nih di sini. So, terima kasih, welcome juga Mr. Kebi. Sebelum kita mulai, penting juga sebagai reminder lah ya, safety moment. Buat teman-teman, saya tahu mungkin informasi ini sudah banyak disampaikan terkait dengan pandemi COVID-19, tapi penting buat saya juga untuk selalu mengingatkan teman-teman melakukan aktivitas dasar untuk selalu mencuci tangan setiap kali beraktivitas di luar atau berinteraksi di luar, lalu mencuci tangan, menggunakan sabun, dan panduannya 60 detik untuk mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir, kemudian sabun antiseptik selama 60 detik ke seluruh area tangan, dan juga menghindari terlalu sering menyentuh wajah. So, penting buat kita selalu menerapkan ini, dan juga penting. Terus ada beberapa yang itu saya kan dan penting juga untuk mengingatkan teman, rekan, saudara kita untuk rajin mencuci tangan. Oke. Juga kita juga ada event juga untuk 3 bulan ke depan. Kita ada HR online competition turnamen. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk dapetin total hadiah sampai dengan 5 juta rupiah, bisa gabung untuk ikutan turnamen gratis, tidak dipungut biaya. Jadi cuma main kayak kompetisi Liga Inggris aja. Jadi setiap
2 minggu kita ada pertandingan, teman-teman join, main sekitar 30 menit, kumpulin poin sebanyak-banyaknya di akhir musim, ada total hadiah sampai dengan 5 juta yang kita akan bagi-bagi. Plus setiap pertandingan juga kita bagi-bagi pulsa untuk 5 pemimpin klasemen pertandingan. Oke, itu sedikit informasi. Fun facts buat teman-teman, saya tahu banyak yang berpartisipasi dalam online meeting, kemudian juga video conferencing. Saya dapat informasi dari detik.com, ini saya ambil riset yang dilakukan oleh Hutchinson Indonesia, dari brandnya di Indonesia, Tri. Mereka melakukan survei bahwa ternyata untuk video conferencing yang paling populer, itu yang paling sedikit konsumsi bandwidth-nya itu ternyata dipimpin oleh Zoom dengan rata-rata 700 kbps per 30 menit conference call. Jadi mereka melakukan survei, 30 menit mereka dengan 5 orang participants, itu ternyata konsumsi datanya yang paling sedikit itu Zoom, hanya 300 kbps, disusul oleh Skype di 977, Hangout di 1100, berapa tuh? 1100, hilang. Sorry. Di 1100 dan Webex di 1700. Sayangnya Microsoft Teams saya nggak ada nih ya, karena Microsoft Teams lumayan populer juga nih belakangan. So buat teman-teman yang pakai paket data atau fakir WiFi, nggak perlu khawatir, untuk Zoom-nya nggak akan banyak terlalu makan data. Oke. Right, sedikit tentang Breakthrough Indonesia. Jadi kami adalah perusahaan training consulting berbasis di Indonesia, dan yang membuat kita sedikit unik memang kita mengedepankan activity based learning, interaksi di tempat kerja, dan 4 pendekatan yang kita selalu gunakan: interaksi, orientasi kepada potensi manusia, metodologi struktur dan sistematis, dan kreativitas. Oke. Kami juga didukung oleh partner-partner kita, Caliper, Biziga, CCI, MBA Crystal Ball, HR Upgrades, dan Forio, yang merupakan perusahaan training consulting global yang berbasis di US, di India, dan juga di Eropa. Dan sebagai bentuk kolaborasi kita, mudah-mudahan tahun ini juga di semester kedua tahun 2020 kita akan launching unit bisnis Breakthrough Indonesia baru, yaitu Breakthrough Films. Kita akan fokus untuk produksi film-film pelatihan yang mudah-mudahan bisa digunakan sebagai bagian pelengkap program pelatihan kita. Kemudian juga kita rencana untuk launching online blended learning platform kita, Breakthrough Console, yang mengakomodir juga kebutuhan learning 4.0 yang mengkombinasikan conventional training dan juga teknologi based learning. Oke. So, itu sedikit tentang kami. Tadi saya mungkin belum sempat memperkenalkan diri, nama saya DS Adi Pratomo. Saya adalah salah satu co-founder di Breakthrough Indonesia, dan saya akan jadi host di program masterclass ini, memfasilitasi sesi-sesi yang akan dipandu oleh guest speaker kita. Nah, untuk kali ini kita sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk sharing bersama Coach Sulis. Tadi saya sempat memperkenalkan sedikit. Coach Sulis ini teman baik saya, udah lama kita kerja bareng, dan saat ini Coach Sulis salah satu founder dan juga director di PT Karunia Cipta Kinsani, adalah perusahaan training consulting yang banyak fokus pada executive coaching. Jadi beliau sangat intens dan sangat aktif dalam mensupport coaching atau bimbingan kepada eksekutif di organisasi-organisasi seperti di Jasa Marga, kemudian juga di Bank Mandiri ya, dan beberapa finansial sektor. Beliau juga sebelumnya aktif di Franklin Covey Indonesia, yang mungkin teman-teman sering dengar sebagai Dunamis. 6 tahun kalau saya nggak salah Coach Sulis support Dunamis. Jadi kalau mau diskusi mengenai 7 Habit, ini masternya juga nih ya, buat teman-teman yang dulu mungkin pernah belajar 7 Habits. Tapi saya pikir resume yang portofolio Coach Sulis paling lama itu memang di PT Bank Mandiri Tbk sebagai manajer. Jadi di berbagai departemen sebetulnya beliau pernah menempati posisi sebagai manajer di sana, sehingga sampai kemudian beliau memutuskan untuk fokus ke executive coaching. Beliau menempuh pendidikan di
Universitas Mercu Buana dan mendapatkan gelar Magister Manajemen di sana, juga sertifikasi beliau di by Loop Indonesia untuk coaching Aceh STH. Oke, itu mungkin profil pembicara kita hari ini. Coach Sulis, nanti kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan langsung, Coach Sulis ya. Siap, siap Adi. Nah, sebelum kita ke Coach Sulis langsung, mungkin sedikit reminder untuk some basic and ethics in video conferencing dan online meeting. Selalu kondisikan ruangan, artinya pastikan ruangan yang teman-teman gunakan untuk video conferencing bukan di ruangan yang bising gitu ya. Barangkali ada yang di boiler room atau mungkin ada yang di portal-portal. Kalau di Jogja ini lagi banyak portal-portal warga nih. Jadi pastikan kondisinya kondusif, suaranya cukup. Penampilan walaupun video conferencing hanya kelihatan pinggang ke atas, kita nggak akan lihat pinggang ke bawah, tapi ya mungkin perlu dicek dulu memastikan jangan sampai ada penampilan yang kalau nggak sengaja tertampil nanti di video. Tapi mungkin untuk sesi ini kita nanti akan saya disable videonya ya, supaya satu lebih menghemat bandwidth dan juga untuk kelancaran barangkali ada teman-teman yang mungkin koneksi internetnya nggak terlalu powerful sehingga mereka juga bisa dapat distribusi bandwidth yang sesuai juga. Peralatan nanti kalau mungkin teman-teman sudah cek mikrofon sama speaker untuk memastikan kalau nanti ada pertanyaan sudah terdengar dengan baik. Mute and unmute ketika ada salah satu yang berbicara mungkin akan sangat baik kalau kita di mute speaker mikrofonnya sehingga nggak ada suara-suara dari luar. Kemudian kalau nanti ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman ketik pertanyaannya lewat chat. Bisa private ke saya atau bisa ke everyone, apa terserah. Saran saya sih bisa ke privately ke saya. Nanti saya bantu untuk sampaikan pertanyaannya kepada Coach Sulis. Dan kalau nanti ada teman-teman yang mau langsung untuk ngajuin pertanyaan verbal juga saya akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Coach Sulis. Oke. Fokus kepada apa yang kita dedikasikan selama 1-2 jam ke depan. Dan kalau nanti ada teman-teman yang ingin berbagi layar atau share screen, pastikan file yang mau ditampilkan sudah siap, sehingga nggak perlu buka-buka dan nggak sengaja membuka file-file yang harusnya tidak terbuka dan terekspos kepada yang lain. Oke, kan malu juga tuh di work from home, lagi buka-buka apa gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Tanpa memperpanjang waktu, dan juga untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan ke Coach Sulis ya. Oke, Coach Sulis, waktu dan tempat saya persilakan, Coach. Baik, terima kasih Mas Adi atas pembukaannya dan inisiatifnya. Boleh dong teman-teman, kita kasih applause walaupun tidak terdengar, tapi kita bisa kasih applause buat Mas Adi atas inisiatifnya. Kita bisa belajar terus dan kita bisa tumbuh untuk kita tetap belajar. Karena walaupun work from home, tetap saja bahwa belajar itu ada tetap yang harus kita lakukan agar diri kita bisa bertumbuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh iya, tadi Mas Adi bilang teman-teman ya, rasanya saya boleh dong memanggil Anda juga dengan teman-teman. Boleh ya teman-teman ya? Oke. Sekarang oh ini yang baru muncul. Aduh, betul-betul 11-12 tadi dengan saya tuh ya. Baik. Terima kasih teman-teman sudah datang di dalam kelas ini. Saya perkenalkan, saya Sulistyo. Kalau dari nama mungkin teman-teman sudah bisa menebak dari mana saya berasal. Ada yang bisa menebak kira-kira dari mana? Jogja. Jogja, terima kasih. Ada satu lagi. Saya dari Mon Island, Pak. Ada yang tahu Mon Island di mana? Mon Island mana, Pak ya? Iya. Mon Island satu tempat yang sangat bagus, yaitu ada di Muntilan, Pak. Tetangga. Oh iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sekarang sudah ada sekitar partisipan sekitar 3.037 orang ya.
Yang tampil di link kita ada sekitar 37 orang, yang 3.000 ada di tempat-tempat yang mungkin tidak bisa kita kenali, tapi saya yakin keberadaannya itu ada gitu. Baik, saya Sulistyo sudah bekerja tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi, karena kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka nanti nggak bisa ta'aruf gitu katanya ya. Pengalaman saya sudah bekerja di Bank Mandiri 20 tahun dan kemudian masuk ke Franklin Covey Indonesia di Dinamis 6 tahun dan saat ini bergabung dengan Breakthrough. Saya sudah berkeluarga dengan 3 orang anak. Yang pertama sedang koas di Brawijaya, yang kedua di Unsud semester 8, yang ketiga di UIN Semarang. Alhamdulillah tiga-tiganya dapat negeri semua. Itu adalah tentang pengalaman profesional dan keluarga. Baik, untuk bisa lebih cepat kita masuk ke materi, maka kita akan langsung saja mulai teman-teman di dalam sesi coaching for performance pada pagi hari ini, di mana ini sangat dibutuhkan di pengalaman saya sejak beberapa tahun, sekitar 5 tahun yang lalu. Saya belajar dari coaching ini dari Loop Indonesia, di mana saya mengambil sertifikasi di sana. Banyak pengalaman yang kemudian saya mendapatkan momen-momen aha ketika kenapa sih coaching ini saya ambil. Karena pada saat waktu saya di kantor tempat sebelumnya, saya banyak memfasilitasi kelas, dan ternyata di ujung kelas, kemudian ditanya oleh seorang HR, Mas Ulis, setelah kita melakukan training yang banyak ini, kemudian apa follow up-nya? Hasil dari yang ada di kelas. Waktu itu saya agak tergagap menjawabnya karena memang di tempat sebelumnya hanya sifatnya adalah kita memfasilitasi sebuah pengembangan atau development people itu berupa training-training, tapi belum ada kelanjutan untuk melakukan sesi pelanjutannya, sehingga waktu itu saya tidak bisa menjawab dengan lugas tentang apa yang saya sampaikan. Dan kemudian saya tidak putus asa dan kemudian mencari apa jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan dari HR tadi. Dan akhirnya sampailah di tahun 2015, saya ketemu dengan satu tools, yaitu adalah tentang coaching. Oleh karena itu, waktu itu saya kemudian memutuskan mengambil coaching tersebut. Dan dampaknya akhirnya ketika saya membantu proses coaching, baik itu memfasilitasi kelas maupun di dalam coaching one-on-one dengan orang-orang yang saya kemudian diminta bantuannya, maka terasa bahwa memang coaching adalah salah satu tools yang mampu untuk bisa meneruskan proses pembelajarannya. Di mana ada orang mengatakan ada proses pembelajaran 10, 20, dan 70. 10 itu dari kelas, kemudian 20 ini adalah kemudian proses coaching atau mentoring, dan 70 adalah proses dia di pekerjaannya langsung. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman yang melakukan proses training ini kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing, siapa yang menjaga atau siapa yang mendampingi ketika mereka melakukan aktivitas tersebut. Nah, coaching ini mampu untuk bisa menjembatani hasil dari proses yang ada di kelas, kemudian mendampingi para coachee yang mereka langsung melakukan pekerjaan itu yang ada di lapangan. Sehingga proses sebuah development-nya mulai dari kelas, kemudian ada coaching, dan kemudian ada pendampingan di lapangan itu menjadi sangat lengkap. Nah, itulah maka kemudian saya tertarik mendalami, dan lebih kurang sekitar 6 tahun saya menyuluti coaching ini. Itu latar belakang kenapa saya kemudian menyenangi proses coaching. Oke, itu teman-teman sekadar gambaran tentang coaching performance yang kemudian melatar belakangi kenapa saya melakukan atau saya mengambil sertifikasi ini. Di foto ini ada yang menarik, yaitu saya ketika melakukan sesi coaching untuk salah satu klien kami di Bank Mandiri. Oke, langsung saja objektif kita pada sesi kita pada pagi hari ini. Kita ada 4 hal. Pertama tentang apa itu coaching, kemudian bagaimana menggunakan coaching, counseling, mentoring, dan training, dan kemudian unlocking potensial dengan coaching,
dan yang keempat adalah penerapan coaching di organisasi. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, mungkin ada yang sudah, karena ini sifatnya adalah public program, dan saya tahu bahwa tingkat kesulitannya adalah ini beragam, baik ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu, ada yang setengah tahu, dan juga pasti ada yang sudah para pakar di bidang coaching. Oleh karena itu, saya mau tanya dulu kepada teman-teman, kira-kira tentang seberapa pengetahuan dari teman-teman tentang coaching. Boleh satu atau dua orang tentang apa yang Anda tahu tentang coaching. Silakan. Halo, Coach Sulits. Ya, Pak Jariaman ya. Iya. Ya, Salam kenal thank you. sebelumnya, Coach Sulits. Mungkin ini pertama kali kita berinteraksi secara voice, tapi secara WA udah sering sekali mungkin. Nah, ini hanya sharing aja apa yang saya tahu dari coaching ya. Mungkin nanti bisa ditambahin atau dikoreksi lah. Coaching itu intinya kita atau si leadernya, kita pengen mau mendevelop skill dari coaching-nya, anak yang pengen kita targetkan apa skillnya kita develop kayak gitu ya. Biasanya yang kita lakukan adalah pertama sebelum action kita sepakatin kita mau lakukan coaching, kemudian yang kedua pada saat proses coaching itu biasanya si coach itu diam saja melakukan observasi dan semua yang dilakukan tidak bisa diinterupsi atau si anak itu yang melakukan tugasnya gitu ya. Kemudian setelah selesai, baru duduk berdua, mengevaluasi apa yang sudah bagus, dan juga apa yang perlu di-improve, kayak gitu. Jadi, tidak mengajarkan secara langsung, tapi lebih kasih masukan pada saat evaluasi tadi. Mungkin seperti itu bahasa singkatnya, Coach Sulis. Baik, terima kasih Mas J atas sharingnya. Sama-sama. Baik teman-teman, baik teman-teman. Mungkin Mas J mewakili dari teman-teman yang lain tentang tadi coaching sangat tepat sekali bahwa seorang coach adalah dia akan tekniknya adalah bertanya untuk bisa mendevelop anaknya tadi ya dibilangnya. Dan ini saya yakin Mas J adalah sebagai praktisi. Terima kasih sudah join dan sudah berbagi tadi Mas J. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi. Tadi tepat sekali yang sudah dikatakan oleh Mas J, bagaimana intinya adalah coaching adalah mendevelop atau kita membangun atau unlocking potensial di tepatnya tentang anak buah kita agar kita bisa mencapai target yang sudah disepakati bersama secara bersama-sama melalui tentunya anak-anak buah kita atau tim kita. Terima kasih Pak J atas sharingnya. Yuk teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang ini adalah objektif, 4 objektif yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan waktunya tepat, kalau tidak nanti waktunya pas atau waktunya berlebih, nanti tinggal tergantung dari Pak Adi mau seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktunya 2 jam ini. Baik, saya lanjutkan lagi tentang, oke, teman-teman, di dalam coaching ini, saya tertarik selalu di kelas-kelas saya ada sebuah cerita, di mana cerita ini sebenarnya adalah salah satu anchor agar para peserta ketika meninggalkan kelas ada satu cerita yang dia bisa andalkan, yang dia bisa ingat, bahwa ketika mereka melakukan atau mereka melakukan training, ada satu cerita yang kemudian dia bisa bawa pulang, dan itu menjadi anchor. Nah, kali ini saya akan cerita tentang seorang yang masyhur, dan ini adalah true story, dan ini cerita yang sangat menggugah, di mana kejadian ini tentunya kalau kita lihat adalah pasca Perang Dunia Kedua, ya di mana waktu itu banyak moral dari penduduk yang kemudian mereka loyo, kemudian mereka dimotivasi karena dampak dari perang itu sangat dahsyat sekali. Nah, waktu itu ada sebuah pendakian di mana ada 2 orang tentunya dengan timnya, yang namanya adalah Hirari Edmund dan Tenzing Norgay. Di mana kalau kita lihat dan kita lihat diperhatikan di latar belakang mereka, ini yang ditampil adalah Hirari yang tinggi dan Tenzing Norgay adalah yang
agak rendah fisiknya, ya. Dimana kalau kita tahu bahwa namanya puncak Everest itu tingginya 8.840 meter, sangat tinggi sekali, dan ini medan yang sangat-sangat sulit sekali. Karena apa? Di samping curam, kemudian juga ada es. Dan kalau kita lihat video-videonya, kadang-kadang tanpa diduga cuaca berubah dan kemudian akan ada longsoran-longsoran salju yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk sampai ke Everest kemudian meninggal dunia di sana. Namun yang menarik adalah kedua orang ini, Edmund dan Tenzing Norgay, mereka mencoba, dan pada kemudian 29 Mei 1953, Hillary Edmund dan Tenzing Norgay sampailah di puncak Everest. Nah, apa yang menarik dari cerita ini, teman-teman, yang menarik adalah si Tenzing Norgay ini adalah sebagai Sherpa, dia adalah sebagai pemandu dari Hillary Edmund. Nah, sebagai pemandu tentunya bahwa si Tenzing Norgay ini dia akan berjalan di depan atau di muka dari Hillary Edmund. Dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan yang ada, dengan cuaca, fisik, segala macam. Nah, tentunya Tenzing Norgay adalah dia membantu Hillary Edmund untuk bisa sampai ke puncak. Nah, yang menarik adalah teman-teman ketika nyaris sampai di puncak Everest yang tingginya 8.840 meter, Tenzing Norgay bisa saja dia kemudian mencapai tempat atau puncak Everest itu untuk sebagai memproklamasikan sebagai orang pertama. Namun, Tenzing Norgay kemudian tidak melakukan hal tersebut dan menahan diri, dan dia mempersilahkan Hillary Edmund untuk berjalan di depannya selangkah demi selangkah dengan tertatih-tatih, maka Hillary Edmund kemudian sampailah di puncak Everest yang tertinggi tersebut. Dan dia dinobatkan sebagai orang yang pertama sampai di Everest. Sementara Tenzing Norgay kemudian dia sebagai pemandu adalah orang yang kedua. Nah, kemudian ini yang kemudian diingat oleh dunia bahwa Hillary Edmund dan Tenzing Norgay adalah orang yang pertama sampai ke Everest. Nah, ketika kemudian turun, tentunya sudah banyak wartawan yang mereka menunggu sampai di bawah dan kemudian menunggu tentang mau bertanya kepada Hillary. Kalau kita lihat, tentunya wartawan akan mencari berita dari orang yang memang mempunyai sebuah sejarah. Sejarah ini adalah dari Hillary. Dan semua wartawan kemudian berkumpul dan kemudian bertanya kepada Hillary tentang apa yang terjadi dan segala macam. Yang bertanya kepada Tenzing Norgay itu hanya satu wartawan saja. Kemudian ada sebuah percakapan yang saya cuklip ini dari Google, yaitu dia bilang reporter menanyakan bagaimana perasaannya ketika menaklukkan, pasti sangat senang sekali. Dan kemudian ditanya, apakah Anda seorang Sherpa bagi Edmund Hillary? Tentu posisi Anda berada di depan. Bukankah seharusnya Anda menjadi orang pertama menjelaskan kaki di puncak Mount Everest? Apa jawaban Tenzing Norgay? Ya, benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilakan Edmund Hillary untuk menjejakkan kaki dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi dunia ini. Mengapa itu Anda lakukan? Kata Norgay adalah karena ini adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Nah, teman-teman, inilah yang dilakukan oleh Tenzing Norgay, yaitu apa? Dia sadar bahwa dia adalah sebagai Sherpa, tugasnya adalah membantu dari Hillary Edmund. Moral of story dalam cerita ini adalah, kalau kita lihat, kita akan nanti melihat dari sisi, kalau saya dari sisi leadership, saya akan melihat cerita ini dari sisi mindset, skill set, dan tool set. Mindsetnya adalah bahwa Tenzing Norgay, dia sadar bahwa dia punya impian, dan Hillary juga punya impian. Nah,
Tenzing Norgay, dia tahu bahwa job desk-nya dia sebagai Sherpa adalah membantu siapa? Membantu Hillary. Untuk apa? Mencapai tujuannya Hillary dan juga mencapai tujuannya Tenzing Norgay. Nah, itulah mindset yang kalau kita lihat adalah dari sisi Tenzing Norgay. Yang kaitannya ini dengan coaching adalah si Tenzing Norgay kemudian mempersilahkan Hillary mencapai tujuannya. Dan dia rela untuk membagi kesempatan itu kepada Hillary. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di sini kita lihat bahwa Tenzing Norgay dia mempunyai sebuah peran yang sangat krusial, yaitu apa? Dia mempunyai peran mengantarkan impian seseorang kepada tujuannya. Kalau kita terjemahkan adalah nanti dia sebagai coach-nya di sini, yaitu coach adalah dalam arti kata aslinya adalah atau analoginya adalah dia mengantarkan satu orang dari satu tempat kepada tujuan tempat yang lain, yaitu adalah coach. Dan hal ini Tenzing Norgay saya analogikan dia adalah sebagai coach. Coach buat siapa? Buat Hillary Edmund. Itu kalau kita bicara dari sisi leadership, dan kemudian lebih spesifik lagi kalau kita lihat dari sisi mindset. Yang kedua, dari sisi skill set. Skill setnya si Tenzing Norgay mulai dari usia 19 tahun sampai usia 71 tahun, dia adalah betul-betul fokusnya adalah sebagai pemandu Sherpa. Dia tidak menjadi trainer, dia tidak mencari yang lain, tapi dia kemudian fokusnya adalah sebagai pemandu gunung, dan juga setelah kemudian tidak aktif yang mendirikan beberapa organisasi yang kemudian dia aktif di sana. Tapi pengalamannya sebagai Sherpanya adalah lebih kurang sekitar 52 tahun. Ini adalah skill-nya. Artinya, secara skill dia sebagai Sherpa, dia sangat teruji sekali. Dan terakhir adalah tentang toolset. Toolset adalah kalau kita lihat, dengan pengalaman sekitar 52 tahun, maka seorang Tenzing Norgay, dia sangat paham banget tentang jalur-jalur yang kemudian paling aman, jalur yang kemudian paling singkat, dan kemudian jalur mana yang harus dilewati. Dan kalau kita lihat dari video-video yang ada tentang Mount Everest, itu sangat ekstrim sekali, baik itu cuaca maupun lokasi yang kadang-kadang ada jurang yang menganga, yang kemudian harus dipakai tangga yang kemudian harus berjalan, dan sangat riskan sekali, di mana kalau terpleset saja sedikit saja maka dia akan masuk jurang. Nah, oleh karena itu toolsetnya dipersiapkan oleh Tenzing Norgay ini sangat-sangat lengkap sekali, terutama adalah tentang peta, kemudian juga pengetahuan tentang cuaca, dan juga yang pasti tentang kesehatan, karena orang-orang Sherpa ini sangat dibutuhkan sekali kesehatan yang sangat mumpuni untuk bisa sampai atau mendukung dari timnya untuk bisa sampai ke Mount Everest sana. Nah, inilah teman-teman, kalau saya melihat dari cerita Tenzing Norgay dan Hillary Edmund, kalau saya melihat dari angle yang lain adalah dari sisi mindset, skill set, dan tool set. Di mana mindset, skill set, dan tool set saat ini sangat dibutuhkan di dalam organisasi, apalagi dia sebagai seorang leader. Kalau saya pernah melihat videonya Stephen Covey mengatakan bahwa di abad 21 sangat penting sekali bahwa para leaders, baik itu dari sisi tingkatan manapun, maka dia harus punya 3 keterampilan ini. Di mana ini yang akan selalu memandu atau memberikan sebuah arah atau guidance di dalam melakukan sebuah development people, yaitu tentang mindset-nya, skill set, dan tool set. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, itu adalah cerita di awal tentang Tenzing Norgay, tentang mindset, skill set, dan tool set. Dan kalau kita lihat salah satu contoh, dan kemudian saya ambil juga salah satu gambar ini dari Google, dan kalau kita lihat perlengkapan yang dibawa oleh Alexander Eva itu sangat berat sekali, namun mereka ini mampu untuk sampai ke atas karena mereka sudah terbiasa dan memang punya sebuah keunikan dari sisi genetik bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan mempunyai genetik yang berbeda, yaitu mereka dengan cepat bisa beradaptasi walaupun kondisi di cuaca di luar itu oksigennya sangat sedikit, berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga orang-orang Sherpa ini sangat
mampu untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oke, teman-teman, dan sekarang kalau kita lihat, kalau tadi ceritanya adalah tentang di Mount Everest sebagai pengantar, dan kalau sekarang kita melihat masuk ke organisasi. Saya sering diskusi dengan beberapa teman-teman di HR bahwa mereka, terutama di sini kita melihat tugasnya HR adalah bagaimana mendevelop orang-orang yang ada di dalam organisasi sehingga mereka bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Tentunya perusahaan mendapatkan hasil melalui dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, orang-orang yang di dalam organisasi ini tentunya kalau kita lihat mereka bukan sebagai mesin, tapi mereka adalah sebagai aset, di mana aset ini yang kemudian perlu dikembangkan. Karena dengan ada aset dikembangkan, maka potensi dari mereka bisa kemudian tumbuh dan mampu untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada beberapa pilihan untuk bisa development people di perusahaan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada mentoring, kemudian ada training, ada consulting, dan kemudian ada di sini ada counselor. Dan kalau kita lihat, tentunya masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau ada suka pertanyaannya dari teman-teman ini suka bertanya, Mas Sulis, kira-kira dari 4 ini mana yang paling powerful, yang mana yang paling punya impact, yang terasa terhadap orang-orang yang di dalam organisasi. Nah, kalau teman-teman boleh di sini kita diskusi satu orang sedikit saja. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban mana yang kira-kira menurut Anda adalah paling powerful, apakah mentoring, consulting, training, atau counseling. Mungkin ada satu orang yang mau berbagi, silakan. Ayo, silakan. Barangkali ada yang ingin memberikan pendapatnya. Nanti dapat ini ya Pak Konsulis ya, dapat bonus coaching private nanti. Oh, silakan, boleh. Makasih. Ini saya bisa coba kasih pendapat lagi. Ini nggak enak ini. Oke, Pak J. Mantap, Pak J. Oke. Ini menarik sekali tadi ceritanya dari Coach Sulis sih. Betul-betul jadi anchor nanti habis sesi ini. Nah, ini kalau development approach ini ada 4 ya kalau dipetakan di page ini. Ada trainer, mentoring, consultant, sama counselor. Nah, ini sih kalau menurut saya apa yang biasa kita lakukan ini tergantung kepada objektifnya atau kepada situasinya, pada situasi orangnya gitu ya, dan juga topiknya. Jadi biasanya kita itu analisa dulu tim ini dalam kondisi dia perform well atau underperformance gitu loh. Atau skill yang mau kita sampaikan sama sekali baru. Kalau skillnya masih baru, maka kita tidak bisa nilai dia perform atau tidak perform. Kita hanya butuh untuk mentraining anak ini, kita ajarkan gimana materinya gitu ya. Tapi kalau mentoring ini kepada si anak yang ingin karirnya lebih naik lagi. Jadi untuk orang yang sudah perform bagus, kita mau persiapkan ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dalam rangka menuju posisi ini, kesiapannya kita perlu mentoring dengan orang yang udah lebih dulu kayak gitu. Kalau konsultan sama konselor so far sih masih jarang, tapi yang mentoring sama trainer sih yang bisa mungkin saya kasih input, Coach Sulis. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas J, luar biasa. Saya kasih plus dulu buat Mas J ya. Thank you banget sudah aktif di dalam sesi kita kali ini. Baik, terima kasih. Tepat sekali tadi katakan oleh Mas J, training adalah bagaimana seseorang yang belum mempunyai sebuah pengetahuan diberikan sebuah pengetahuan, sehingga dia diberikan sebuah pengetahuan untuk dia bekerja di dalam sebuah organisasi. Kalau tadi diistilahkan adalah orang yang baru kerja, kemudian diberikan, atau orang yang baru mutasi ke tempat yang baru, maka dia diberikan juga sebuah training untuk bisa memahami tentang job yang baru di tempat yang baru, gitu ya. Dan kemudian mentor, syaratnya trainer, dia adalah kemudian mempunyai pengetahuan dan kemudian mengajarkan, sifatnya adalah kemudian mengajarkan.
Kalau mentor tadi adalah sifatnya bagaimana seseorang yang dia memang sudah punya skill dan sudah mumpuni, dia sudah expert, sudah mastery di bidangnya, dan kemudian dia mempunyai sebuah pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalamannya adalah memberikan sebuah mentoring kepada juniornya, sehingga juniornya ini bisa cepat belajar, ya, bisa cepat belajar dengan cara misalnya OJT, on the job training, atau kemudian melakukan sebuah assignment project, sehingga apa? Sehingga pemberikan atau memberi pengetahuan yang diberikan di dalam kelas itu akan bisa lebih cepat terserap oleh si mentinya ketika dibimbing oleh seorang mentor. Mentor biasanya kalau di dalam organisasi adalah orang-orang yang memang punya struktural, ada di struktural, entah itu dia jabatan atau kemudian dianggap sebuah leaders non formal. Di sini adalah sebagai mentor. Dan umumnya di organisasi-organisasi yang maju, maka sampai level direktur pun mereka mempunyai, dia diangkat sebagai mentor untuk dua layer di bawahnya agar dia bisa mencapai atau bisa mengisi atau bisa mempercepat tentang pengisian struktur yang ada, karena jangan sampai terjadi gap yang sangat jauh, sehingga buat organisasi ketika ada sebuah gap yang sangat jauh, maka ada sebuah kerentanan di dalam sebuah organisasi. Karena apa? Karena terjadi sebuah gap yang seperti yang jauh. Di pengalaman kami dulu di saat di Bank Mandiri, kami pun mengalami ketika pada saat waktu merger, pada umumnya orang-orang yang dari legacy bank adalah orang-orang yang sudah mature. Mereka sudah di atas sekitar 45 tahun, dan kemudian ini populasinya sangat banyak sekali. Namun kemudian terjadi kelangkaan yang ada di middle, yaitu antara usia-usia 30, 25 sampai 30 itu terjadi sangat kekosongan, bukan kosongan, sangat terjadi ada gap di situ, baik gap dari sisi jumlah maupun dari sisi knowledge. Sehingga waktu itu dari direktur kami memutuskan bahwa perlu ada ODP baru, sehingga ini mempercepat bahwa akselerasinya. Kalau dulu istilahnya pimpinan kami adalah kita perlu darah segar agar apa? Agar rotasi agar organisasi di Bank Mandiri waktu itu bisa lebih cepat larinya. Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam organisasi, walaupun banyak yang senior, kalau kita lihat pengalaman banyak, tapi secara jalannya organisasi itu menjadi kurang agile atau kurang percepatannya kurang lincah. Kenapa? Orang-orang yang di atas 45 atau 50 tahun, kemudian mereka punya pengalaman, namun kalau kita lihat nanti di dalam langsung mengambil sebuah keputusan atau inovasi itu menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, waktu itu diputuskan bahwa kita perlu banyak ODP. Nah, oleh karena itu perlu kemudian di-mix antara orang yang senior dengan junior melalui apa? Program mentoring ini. Dan itu kemudian menjadi challenge karena ada buat orang-orang yang baru kemudian masuk, ini menjadi challenge buat orang-orang yang lama, dan juga orang-orang baru sulit juga untuk bisa berinteraksi dengan orang lama. Dan mungkin ini bukan bahasan kita di sesi kali ini, kalau nanti teman-teman mau diskusi lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa di next kelas yang lain. Nah, karena seru antara orang bilang kolonial dengan milenial itu sangat seru sekali ya di sini. Baik, kemudian tentang consulting atau konsultan, bahwa konsultan ini lebih banyak memberikan sebuah solusi-solusi di mana kalau waktu itu kita fokus kepada core kompetensi yang ada di perbankan. Oleh karena itu kita perlu meng-hire orang-orang dari luar untuk bisa membantu solusi-solusi yang kita hadapi. Oleh karena itu perlulah yang namanya konsultan. Ini yang kemudian di organisasi yang besar, mungkin kalau di organisasi kecil mungkin tidak terlalu terasa karena dia bisa mengerjakan semua banyak hal. Karena ajaib kalau di organisasi kecil kadang-kadang one man show atau jadi Superman semua dikerjakan semua, tapi begitu meningkat maka tidak bisa lagi, maka kita perlu orang lain untuk bisa membantu, yaitu dalam hal ini adalah konsultan. Dan konselor adalah ini adalah dibutuhkan buat teman-teman yang memang buat anggota tim yang mereka mempunyai ada sebuah masalah tentang psikis, dia mempunyai sebuah masalah tentang pencapaian yang kemudian mereka mengganggu tentang pencapaiannya mungkin terhadap atasannya, atau kemudian ada
perilaku dari organisasi yang kurang nyaman, sehingga merasa bahwa ini menjadi mengganggu psikisnya dan kemudian dia sangat tertekan dan kemudian sulit untuk mengembangkan. Oleh karena itu, pendekatan melalui konselor ini menjadi sangat dimungkinkan karena permasalahan dan solusinya pun juga perlu agak lebih dalam lagi. Nah, inilah teman-teman development approach-nya untuk dalam organisasi agar ini jauh lebih mudah dipahami. Saya pakai analogi. Analoginya adalah kalau kita belajar tentang setir mobil, kalau kita bicara trainer, itu adalah sebelum kita bawa mobil atau sebelum orang itu ada di mobil, maka diajarkan bagaimana inilah fungsi rem, ini fungsi pedal, kalau yang matic, kalau yang manual ya. Kemudian ini adalah alat speedometer untuk melihat kecepatan. Apapun yang ada di mobil kemudian dijelaskan. Maka itu ada di kelas. Terus kalau mentor, kemudian sudah ada masuk di dalam mobilnya. Dan orang di sebelah kiri itu adalah orang yang membantu kita sebagai mentor, yaitu adalah orang yang membantu kita untuk mengarahkan kita. Kemudian bagaimana harus belok, bagaimana harus lurus, kemudian ketika ada lampu merah kita harus injak rem, itu adalah mentor dan mereka ada di sisi kita dan mereka adalah pendamping kita, ya. Dan kemudian kalau consulting adalah orang-orang yang kemudian sudah paham dan kemudian memberikan sebuah pilihan-pilihan bahwa ini mobilnya perlu diganti atau mobilnya perlu diperbaiki, kemudian perlu yang lain, sehingga konsultan ini memberikan sebuah pilihan, sebuah pengetahuan kepada si pemilik mobil tentang kondisi mobilnya. Nah, dan kemudian kalau konselor adalah orang yang kemudian misalnya ketika pernah dulu dia belajar tentang kendaraan, punya traumatik, entah itu kemudian pada saat waktu starter mobil kemudian mobilnya maju tanpa disadari, atau kemudian ketika yang matic dia harus di kondisi tertentu kemudian agar mobil itu tidak jalan, maka dia punya traumatik tersebut, maka perlu diberikan sebuah terapi-terapi untuk bisa menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Nah, itu adalah tentang analogi kalau saya suka melihat agar kita bisa lebih mudah memahami. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi coaching? Nah, coaching adalah posisinya adalah dia tetap ada di sebelah kita, tapi kemudian dia akan bertanya. Dia bukan mengarahkan, tapi kemudian menanyakan. Misalnya adalah, oke, Mas Sulis, sekarang kita sudah ada di dalam mobil, sekarang Mas Sulis mau kemana? Saya katakan misalnya saya mau ke Bogor. Oke, ke Bogor. Ke Bogor mau lewat mana? Saya mau lewat tol misalnya, tol Jor. Oke, punya alternatif selain tol Jor, misalnya lewat Kalimalang, misalnya lewat Cawang, segala macam. Maka inilah fungsi coach, dia akan mencoba, dia menemani dan kemudian akan menggali tentang tujuan yang ingin dicapai sampai kemudian didapatkanlah tujuan yang paling efektif dari si calon driver tadi. Itulah fungsinya sebagai coach. Kenapa coaching diperlukan? Agar mendapatkan sampai ke tujuan atau ke Bogor itu mendapatkan hasil yang paling efektif, yaitu mungkin rute yang paling bagus, kemudian yang paling aman, dan yang pasti dia sampai kepada tujuan. Itulah kenapa coaching. Nah, kalau konteksnya di dalam organisasi, coaching diperlukan adalah saya banyak membantu organisasi, baik itu di korporat, yang terakhir tadi itu dulu dengan Mas Adi di salah satu company di pabrik semen, sampai kemudian hampir 3 bulan, dan saat ini juga saya masih membantu salah satu PLTU yang ada di Probolinggo, sekitar sampai 10 bulan di sana, dan juga bukan hanya di korporat, dan saya juga membantu teman-teman di UMKM, karena saat ini saya pun aktif di komunitas TDA, komunitas tangan di atas. Dan yang menarik sekali teman-teman, di era work from home ini, saya mendapatkan salah satu kabar yang menarik, yang bagus sekali dari coach saya. Dia adalah produksi tentang boneka. Boneka yang kemudian saya sudah mulai coaching sejak dari bulan Desember sebenarnya. Nah, ketika melakukan sesi coaching, kita intens, dan kemudian saya melakukan sebagai coach-nya. Di akhir periode, karena selama lebih kurang 3 bulan kita melakukan sesi coaching,
Yang menarik adalah ketika di akhir di bulan atau di awal Maret kemarin, dia kasih kabar, Coach Sulis, terima kasih bahwa sekarang dengan adanya KMB, nah KMB adalah kegiatan belajar mentoring tapi melalui coaching kegiatan bersama, di mana akhirnya produksinya meningkat dari 3.000 boneka menjadi 6.000, sehingga terjadi percepatan 2 kali lipat dari sisi omset. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali karena terbukti bahwa coaching bukan saja efektif di dalam organisasi yang sifatnya besar, tapi di UKM-UKM pun ini sangat membantu mereka sekali. Karena apa? Mereka kalau di UKM ibaratnya mereka usaha, mereka sebagai startup, tapi mereka nggak punya buddy, nggak punya pendamping, harus seperti apa. Nah, ini bisa nanti bisa pendekatannya mentoring atau juga bisa pendekatannya adalah tentang coaching. Yang saya lakukan kemarin adalah pendekatan coaching dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali dengan 2 kali atau 200% pencapaian omsetnya. Baik, itu teman-teman sekalian tentang pendekatan atau approach development di organisasi. Ada tadi mentoring, ada coaching, ada consulting, dan juga ada counseling, dan juga terakhir adalah coaching. Kalau ditanya kembali kepada pertanyaan awal, mana yang paling bagus? Betul sekali sesuai dengan tadi Mas Eka katakan bahwa yang bagus adalah sesuai dengan kebutuhan dari coaching-nya. Nah, ketika kita sudah berhasil memetakan kebutuhan tersebut, maka kita tinggal memilih mana kebutuhan yang paling cocok untuk coaching kita. Nah, pada sesi kita kali ini adalah kita akan fokus di dalam tentang coaching. Yuk kita lihat teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke tentang coaching, yaitu kita masuk ke definisi coaching. Di mana definisi ini saya ambil dari ICF, yaitu International Coach Federation, di mana saya saat ini sedang mengambil untuk sertifikasinya. Apa itu definisi coaching? Ada pertama adalah bermitra dengan klien, berarti kita ada 2 orang yang kemudian kita bermitra dengan klien atau coaching dengan memprovokasi pikiran dan proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman adalah definisi ini adalah ketika kita dengan 2 orang bisa itu di dalam organisasi, tentunya misalnya dengan anggota tim kita, maka posisi yang pertama adalah kita adalah mitra. Karena mitra, maka kita adalah sejajar. Dan kita memperlakukan coach kita adalah mereka adalah mitra kita, yaitu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih tinggi, tapi adalah equal. Caranya gimana? Provokasi pikiran. Dengan apa? Dengan serangkaian pertanyaan. Tentunya tools-nya adalah bertanya. Maka banyak sekali kalau kita lihat, banyak muncul buku-buku yang menulis tentang the power of question. Sehingga dengan satu pertanyaan, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan 1000 jawaban. Karena apa? Di dalam coaching, kita tidak disarankan untuk nanti atau tidak boleh, lebih tepatnya, tidak boleh kita berasumsi. Kenapa? Karena dengan berasumsi, maka ada objektif atau pikiran kita yang nanti akan masuk ke dalam pemikiran kita dan kemudian itu bisa masuk kepada pikiran dari coach sehingga posisinya tidak netral lagi. Nah, dengan serangkaian pertanyaan adalah kita memprovokasi pikiran. Kenapa perlu diprovokasi? Karena teman-teman bahwa kita yakin dan saya yakin dan teman-teman yakin bahwa anggota tim kita mereka adalah orang-orang yang mempunyai sebuah potensi. Yaitu potensinya mereka belum terbuka, belum terbangun, belum muncul. Oleh karena itu, melalui provokasi pikiran, agar pikirannya kemudian berkembang, agar kemudian kita bisa men-trigger pertanyaan, agar potensi-potensi itu kemudian muncul. Munculnya apa? Ketika muncul, maka proses kreatif itu yang kemudian bisa menjadi muncul. Nah, dengan kreatif ini, maka dari kreativitas itulah yang kemudian kita bisa arahkan mereka, kita bisa ajak mereka untuk memaksimalkan potensinya, agar potensi mereka bisa berkembang. Ketika berkembang, maka inisiatif-inisiatifnya muncul, maka akan bisa memberikan solusi atas tantangan yang anggota tim kita hadapi maupun tim yang kita hadapi. Dan ini bisa juga buat pribadi, juga buat profesional. Itulah teman-teman definisi coaching dari ICF, dan kita mungkin lebih
tepatnya lagi atau lebih dalam lagi adalah tentang seperti ini, yaitu tentang esensi coaching. Esensi coaching kemitraan kita dengan caranya gimana? Tadi seperti saya sudah katakan adalah mendengarkan sepenuh hati. Ini yang kemudian saya dulu ingat di pelajaran tentang Seven Habits, The Seek First Understand then to be Understood. Di situ ada sebuah analogi yang sangat bagus sekali, di mana ketika kita melakukan sebuah mendengarkan orang lain atau kita sedang present, tentunya analoginya seolah kita sedang menghadap atau kita sedang bertemu, bertatap muka secara langsung one on one dengan orang yang sangat kita hormati. Kalau dalam Seven Habits digambarkan analoginya adalah kita sedang bertemu dengan seorang raja. Kalau teman-teman pernah menonton film-film emperor tentang di China gitu ya, bagaimana seseorang ketika dia akan menghadap raja, belum sampai rajanya kelihatan saja, maka protokolernya sudah memberikan sebuah guidance bagaimana tata cara untuk bisa sampai ke sana, dengan cara kemudian membungkuk dan segala macam. Dan akhirnya kemudian sampailah di hadapan sang raja, walaupun juga jaraknya mungkin tidak langsung bisa tatapan muka, tapi bisa mungkin 10-15 meter. Tapi kemudian itu menjadi ada sebuah tata keramanya. Nah, ketika kita sedang menghadap raja, tentunya kita benar-benar fokus, sangat intens, sangat mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh raja kita. Sehingga, saya suka joke sendiri, kalau ada punggung kita yang gatal aja, rasanya ketika kita akan menggan, atau rasanya ketika saya sedang menghadap dengan raja, maka saya akan menahan garukan tersebut untuk saya menggaruknya nanti saja, tidak langsung pada saat kondisi yang tersebut. Karena apa? Saya sangat-sangat menghormati dan saya sangat-sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh raja saya, sehingga saya bisa paham sekali dan paham betul apa yang disampaikan, dan saya sangat menghormati atas apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, itulah analoginya kalau saya pikir dengan mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi pada saat waktu melakukan kemitraan, maka saya menggunakan analogi tersebut sehingga betul-betul handphone, kemudian kalau alat tulis boleh saja selama memang diizinkan oleh coach kita, kemudian benar-benar ruangannya kita setting, kemudian tempat yang sangat bagus, yaitu kita bisa benar-benar bisa present di kedua belah pihak. Ini tujuannya apa? Bisa mendengarkan dengan sepenuh hati. Jangan sampai baik hati, pikiran maupun nanti ucapan maupun tindakan betul-betul ini adalah mitra. Mitra artinya adalah equal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tantangannya adalah kalau di organisasi, ketika atasannya langsung, dia melakukan coaching kepada timnya, maka bisa menjadi distract. Karena apa? Atasan bisa langsung, dia bisa memahami tentang keseharian daripada coachingnya. Nah, oleh karena itu banyak di organisasi ketika ada sesi coaching, maka dilakukan matriks, yaitu katakanlah atasan di marketing, dia akan menjadi coach untuk di sales, atau kemudian di operation, dia menjadi coach di marketing. Jadi bisa di mix. Karena apa? Agar posisi pada saat waktu coaching itu dalam posisi netral, posisinya equal, sehingga tidak terdistract dengan apa yang dilakukan dengan pengetahuan dia tentang si anggota timnya. Nah, ini sangat membantu si coach-nya bisa melakukan netral. Yang kedua, esensi yang kedua adalah tentang proses kreatif, itu di mana di sini proses belajar dan memberikan dukungan dalam mencapai tujuan, di mana sebagai seorang coach, walaupun dia sebagai atasan, maka seperti saya katakan tadi adalah melakukan serangkaian pertanyaan untuk memprovokasi pikiran sehingga pikirannya menjadi kreatif dan ide-ide kemudian bisa muncul. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan di sini saya ingin sampaikan juga, salah satu yang dilakukan oleh rekan kami, senior kami juga di telekomunikasi, kalau boleh disebutkan dulu di XL, kalau kita lihat proses kreatif di sini, waktu itu di-challenge tentang, kalau kita lihat teman-teman, para itu tantangannya cuma dua, bagaimana profitnya bisa naik dan kemudian bagaimana cost-nya bisa turun.
pikiran mereka itu 2 ya, kalau lebih banyak kalau kasih adalah. Nah, kemudian pada saat itu dilakukan proses coaching oleh rekan kami sesama coach waktu itu di sana, pada saat beliau waktu itu menjadi CEO di sana, yaitu apa? Bagaimana bisa menurunkan cost pada saat kondisi waktu itu memang perusahaan sedang melakukan efisiensi. Salah satunya adalah ada sebuah ide, kalau kita lihat bahwa ada kalau kita lihat tower itu kan cukup tinggi dan kemudian biayanya kemudian sangat mahal karena komponen-komponennya juga dari besi dan segala macam dan kemudian itu sangat mahal. Di-challenge lah kemudian anggota timnya, bisa nggak menurunkan cost untuk pembuatan tower? Dari challenge tersebut kemudian muncullah kemudian satu ide yang waktu itu belum pernah, yaitu apa? Tower yang awalnya adalah berkaki 4, kemudian ditemukan dan diteliti dan kemudian disimulasi bahwa sebenarnya dengan kaki 3 ini sebenarnya bisa loh, bukan hanya kaki 4 tapi kaki 3. Dengan berbagai penelitian, dengan melakukan sebagai macam studi kelayakan, dan akhirnya ditemukan bahwa memang sebenarnya dengan kaki 3 tower itu kemudian bisa fungsinya sama dan sama kuatnya dengan fungsi di kaki 4. Nah, ketika itu langsung diterapkan, maka cost untuk melakukan efisiensi dari sisi tower tersebut akhirnya tercapai dan akhirnya waktu itu berhasil menurunkan yang sangat signifikan. Itu dari mana? Dari proses kreatif yang dilakukan pada saat melakukan sesi coaching dengan timnya. Dan kemudian yang terakhir adalah esensi coaching, melakukan optimalkan potensi, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, menggugah pikiran, perasaan, dan memberikan kesadaran di sini, kesadaran diri. Nah, ini yang kemudian kalau kita sampaikan adalah teman-teman menggugah pikiran, perasaan, memberikan kesadaran diri, artinya konsepnya kalau kita, saya istilahkan dulu, saya pernah belajar tentang konsep inside out, yaitu bagaimana kesadaran diri dari seorang coach kemudian dimunculkan. Ketika ini dimunculkan, maka coach mendapatkan sebuah kesadaran bahwa memang segala sesuatunya itu adalah tergantung dari dirinya sendiri. Nah, ketika ini kesadaran sudah muncul, inilah yang kemudian membuat seorang leader akan jauh lebih mudah waktu mendrive tentang anggota timnya. Kenapa? Karena dengan kesadaran itu muncul, maka komitmen terhadap pekerjaan tersebut juga akan semakin tinggi. Ownership terhadap pekerjaan itu pun juga menjadi tinggi. Tanggung jawab terhadap pekerjaan itu pun menjadi semakin tinggi. Karena apa? Si coach-nya atau anak buah kita, tim kita itu dia sadar bahwa ini adalah memang bagian dari tugasnya dia. Ini adalah bagian dari kewajibannya dia. Ini adalah bagian dari rasa memilikinya dia terhadap sebuah job tersebut. Nah, ketika ini muncul, teman-teman seorang leader dengan sangat terbantu bahwa ini akan menjadi orang-orang yang akan menjadi rata-rata dan kemudian akan menjadi masuk kepada HIPO. Kenapa? Dengan kesadaran diri dia akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan atau diminta oleh leadernya. Baik teman-teman sekalian, itulah esensi coaching tentang di dalam organisasi berkaitannya dengan people yang berkaitan dengan tadi saya sudah sharing dan juga dari sisi esensi coaching. Mungkin sampai saat di sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing teman-teman? Silakan, satu orang, silakan. Mungkin sebelum pertanyaan verbal, saya tampung ini banyak pertanyaan masuk nih Coach. Terima kasih atas sharing ini, banyak yang pertanyaan masuk baik di grup maupun yang personal. Ada 2 sebetulnya yang mau saya tanyakan ke Coach. Yang pertama ini pertanyaan dari Mas Ahmad Kurniawan terkait dengan perbedaan tadi ada training, ada mentoring, ada coaching, ada consulting, ada counseling. Itu suatu proses yang itu proses atau berdiri sendiri ya Pak? Dalam arti kalau saya jadi coach di sebuah perusahaan, saya bisa juga nggak ya jadi mentor, kemudian jadi trainer juga, atau memang berdiri sendiri, Coach? Baik, terima kasih Pak. Tadi dari Pak Adi ya, Pak Ahmad Kurniawan. Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Ya,
Di dalam pelaksanaannya di dalam organisasi memang itu adalah berdiri sendiri ya. Jadi bisa masing-masing itu training, mentoring, konseling, dan kemudian juga consulting. Aktivitasnya adalah berdiri sendiri-sendiri. Pertanyaan yang kedua lagi, apakah kemudian saya bisa sebagai coach, bisa sebagai mentor, bisa sebagai konselor, bisa sebagai consulting? Kalau dari sisi peran, sebenarnya bisa-bisa saja Pak Ahmad, sehingga Pak Ahmad ketika ada orang yang baru masuk, kemudian bisa melakukan sesi training, maka Pak Ahmad bisa sebagai trainer. Karena apa? Perlu diberikan sebuah pengetahuan yang memang dia anak baru, berarti bisa dikasih pengetahuan. Artinya perannya dia perannya Pak Ahmad sebagai trainer. Nah, kemudian ketika dia sudah melakukan job pekerjaan, nah bisa untuk mempercepat, mengakselerasi, maka Pak Ahmad bisa berfungsi perannya sebagai berubah perannya dari tadi trainer menjadi mentor, yaitu langsung membuat assignment sehingga di dalam assignment itu bisa langsung bisa langsung mengerjakan proyek itu bersama-sama atau bisa juga di bawah bimbingan Pak Ahmad. Sehingga perannya tadi berubah dari trainer menjadi mentor. Nah, ketika kemudian melakukan pekerjaan, maka kemudian ada kesulitan-kesulitan. Maka peran Pak Ahmad bisa berubah dari mentor menjadi coach, yaitu apa? Bisa menjadi pendamping, bisa menjadi sebagai partner untuk bisa menemani tentang perjalanan tersebut, bisa menggali tentang tantangan, bisa menggali tentang apa yang dirasakan, bisa menggali tentang kesulitan-kesulitan, sehingga bisa menemukan solusinya, dan akhirnya si coaching-nya tadi bisa bergerak maju lagi. Jadi begitu Mas Adi untuk menjawab Pak Ahmad. Jadi kegiatannya adalah masing-masing, adapun perannya dia bisa berganti-ganti peran walaupun dengan orang yang sama. Oke, terima kasih Coach. Saya mau kasih kesempatan yang mau menanyakan langsung barangkali sebelum saya ke penanya berikutnya. Barangkali ada yang mau tanya langsung ke Coach. Nggak ada? Oke, mungkin sambil nunggu. Oke. Ya. Sambil nunggu. Boleh satu pertanyaan? Boleh, silakan Mas J. Boleh. Ini menarik sekali sih sebenarnya coach sama coach ini kan kita bilang tadi mitra ya dari coach. Tapi pada prakteknya kan kalau kita lihat di lapangan itu banyak sekali kebutuhan pekerjaan yang mana sebelumnya kita belum pernah kerjakan gitu ya. Misalkan coach saya sama saya dulu nggak pernah mengerjakan ini gitu loh. Pertanyaannya adalah apakah seorang coach ini harus seorang yang master, harus seorang yang expert, atau pertanyaan lainnya kalau kita memang tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah expert di bidang itu, ada teknik nggak, ada cara khusus nggak supaya kita tetap bisa melakukan proses coach ini dengan baik kepada coach kita? Tentu saja dalam rangka objektifnya si coach ini bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Jay ya. Mas Jay sudah 3 kali, maka nanti bisa dapat secangkir muk nanti ya. Wah, luar biasa. Dijawab aja udah luar biasa. Terima kasih. Nggak, ini joke aja Mas Jay ya. Kalau itu kan udah 3 kali jawab, maka dia akan mendapatkan sesuatu gitu. Baik, saya jawab ya Mas Jay. Berdasarkan praktis saya, baru-baru ini aja sekitar mungkin 3 hari yang lalu saya membantu salah satu coach saya di daerah Karawang pabriknya, yaitu dia desain untuk melakukan sebuah proyek, dan saya nggak tahu persis tentang prosesnya di dalam, saya nggak tahu bisnisnya, saya kemudian nggak tahu dalamnya seperti apa, proses di dalamnya seperti apa, kemudian produksinya seperti apa, saya nggak tahu persis. Nah, saya hanya mempunyai sebuah clue, clue-nya itu adalah tools. Kalau tadi kita bicara tentang mindset, skill set, dan tool set, nah tools-nya saya punya tools saja yang kemudian tools itu kemudian saya tetap gunakan. Nah, dari sisi penggalian tentang orang tersebut tadi ya Pak Jay, kemudian saya mencoba untuk menggali dengan tools tadi. Dengan kemudian ditambah lagi tadi saya adalah tentang saya itu benar-benar hadir present di dalam coaching tadi.
Sehingga di dalam proses coaching tadi, walaupun saya tidak punya expertise, walaupun saya tidak punya experience di bidang tersebut, dan kemudian proses coaching itu kemudian mengalir. Sampai kemudian di akhir sesi itu si coachingnya bilang, jujur aja Mas Sulis, awalnya saya skeptis terhadap proses coaching ini. Kenapa? Apa iya bahwa Coach Sulis nggak punya pengalaman tentang di bidang ini, nggak tahu tentang proses bisnis kami, dan kemudian sama sekali proyek ini baru dengar, tapi saya merasa sebagai coach kemudian merasa mendapatkan ahanya, mendapatkan sebuah kreativitas, mendapatkan yang tadinya tidak terpikir menjadi terpikir, yang tadinya saya kurang yakin menjadi yakin untuk saya lakukan. Sehingga di akhir sesi ini, di akhir sesi coaching ini, saya yakin bahwa saya kemudian memastikan bahwa Coach Sulis mempunyai kompetensi dalam bidang coaching, sehingga saya mau lanjut untuk melakukan coaching ini. Karena apa? Dari awal sampai kemudian akhir, ini prosesnya mengalir dan saya merasakan sebuah proses yang kreatif, proses yang tumbuh, proses yang kemudian merasa bahwa saya merasa diberdayakan, tidak ada judgement, tidak ada menggurui, tidak segala pengulangan yang berulang-ulang, karena dia punya pengalaman ketika ada orang yang tidak tahu proses bisnisnya, yang agak males, dia adalah mengulang cerita itu berulang-ulang, karena apa? Tidak tahu tentang prosesnya. Tapi yang dilakukan di proses coaching kali ini itu berbeda, sehingga saya sangat nyaman. Nah begitu Mas J, jangan khawatir dengan mempunyai tools yang tadi. Pertama adalah skill-nya, skill set-nya itu kita punya, dan kemudian kita punya tools yang kita punya, maka ini akan membantu kita apapun, siapapun, background-nya apapun, siapapun, kita boleh tidak tahu tentang kondisi dari si coach kita, tapi dengan skill dan tools, dengan mindset, skill set, dan tool set, ini akan mampu membantu coach kita bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Begitu, Mas J. Oke, terima kasih, Coach Sulis. Oke, terima kasih, Coach. Sekaligus itu juga pertanyaan yang mengakomodir, ada beberapa pertanyaan masuk yang hampir sama gitu, apakah harus jadi SMI, apakah harus punya pakar di bidangnya, dan mungkin kalau saya boleh sedikit menambahkan, beberapa organisasi bahkan mereka coach-nya itu beda function atau beda departemen. Karena kadang-kadang kalau orangnya terlalu expert, itu proses coachingnya jadi nggak jalan, malah si coach-nya yang ngasih jawaban, terus solusi, terus padahal peran coach itu kan, kayak tadi Pak Coach Sulis bilang, memprovokasi, ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang dari perspektif. Bayar nopot ya. Ini bukan. Oke, Coach Sulis, mungkin bisa kita lanjutin dulu. Kita masih ada sekitar 40 menit sama nanti 15 menit terakhir untuk wrap up dan pertanyaan lanjutan Coach Sulis. Oke, baik. Terima kasih Mas Lidi dan teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi tentang fundamental coaching konsep. Kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, proses coaching itu kalau kita lihat ada tiga waktu ya, dulu, kini, dan esok. Maka sesi coaching itu adalah proses coaching adalah fokusnya ada di masa kini dan masa esok atau masa depan atau bergerak ke depan. Adapun masa dulu itu tidak kita masuk ke ranah sana, karena kalau tadi bicaranya ada pendekatan waktu kita personal development approach-nya tentang konselor adalah di wilayah yang dulu, artinya masa yang silam, maka itu adalah wilayahnya konselor. Untuk coaching, maka wilayahnya adalah masa kini dan masa esok atau kita akan maju ke depan. Nah, ini adalah tentang coaching proses, di mana waktu itu saya melakukan sebuah sesi coaching di dalam foto ini terhadap salah satu coach kita atau coach kami, salah satu dari frontliners-nya di Bank Mandiri, di mana ada sebuah yang dia rasakan. Ini adalah tentang waktu coaching, tentang championship frontliners. Di sini ada sesi coaching yang kemudian saya coba gali tentang tantangan dia sebagai seorang champion ketika akan maju menjadi frontliner champion di Bank Mandiri. Nah, itu yang kemudian apa tantangannya, apa ganjalan-ganjalannya yang kemudian dia rasakan ketika dia maju, dan kemudian itu dicoba diungkap atau coba digali dengan serangkaian pertanyaan. Akhirnya ketika selesai daripada coaching, dia cuma satu kata, dia bilang lega.
sekarang saya sudah siap untuk maju kepada tentang sebuah turnamen championship untuk frontliner. Nah, itu teman-teman sangat powerful ketika sebuah coaching bekerja, maka partnernya itu akan merasa bahwa diberdayakan, dia merasa diprovokasi, sehingga dia mempunyai sebuah keyakinan baru bahwa dia siap untuk melakukan amanah yang diembannya. Ini adalah tentang co-creating relationship. Tentunya tadi seperti saya katakan bahwa coaching itu adalah kita bermitra, bisa juga one on one, bisa juga nanti adalah grup coaching, nanti bisa juga tim coaching. Kita pisahkan dengan eventnya. Yang sekarang ini kita fokusnya one on one coaching, yaitu bagaimana kita sebelum melakukan coaching itu adalah coaching itu bisa yang lebih efektif. Caranya adalah pertama, hubungan yang tulus bahwa kita melakukan sesi coaching adalah tulus, yaitu tulus apa? Membantu dari coaching kita. Ini betul-betul dibangun sebuah relationship-nya. Nah, tantangan buat para leaders yang dia langsung mempunyai atau langsung meng-coaching anggota timnya, perlu ekstra untuk latihan yang tulus, karena apa? Dia punya data-data tentang performance dari timnya, dan kemudian dia tahu bahwa timnya seperti apa perilaku tindakannya, apakah dia bisa sering pending, kemudian sering telat, kemudian sering tidak mengerjakan. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan ketika melakukan sesi coaching. Karena apa? Ada sebuah perasaan yang dia sudah tahu, dan pada saat melakukan coaching itu harus dinetralkan, harus equal, harus betul-betul netral. Nah, itu betul-betul tulus kita bisa membantu dia. Karena apa? Manusia itu hati dengan hati. Ketika kita sudah tidak tulus atau kita punya sebuah motif tertentu atau hidden agenda, maka itu dengan cepat dirasakan oleh mitra kita. Dan kalau itu kita tidak tulus, maka yakinlah proses coachingnya tidak akan efektif. Karena apa? Dirasakan langsung oleh coachingnya. Kemudian mengembangkan kepercayaan. Kenapa kepercayaan ini sangat penting? Karena trust itu adalah fondasi dari sebuah hubungan. Kemudian kita harus mensejajarkan diri, seperti tadi saya sampaikan, equal dengan posisi dengan coach, dan kemudian ingat bahwa ketika kita melakukan sesi coaching, maka langsung mindset-nya langsung ubah. Saya bukan leaders-nya lagi, tapi saya sebagai coach-nya mereka. Karena apa? Karena saya mau melakukan sesi coaching. Nah, ketika kita riset tentang mindset kita, maka kita akan pada posisi netral, dan itu sangat memudahkan proses coaching kita. Oke, kemudian kita lihat rumusnya agar kita bisa mendapatkan trust dari coaching, yaitu kita ingat aja C kali R kali I. Itu C bicara tentang capability, bahwa kita sebagai seorang coach mempunyai kapabilitas, dan kemudian R sebagai reliability, dan kemudian kita bisa diandalkan, dan kemudian I adalah intimacy, di mana kita harus juga dekat dengan anggota coaching kita. Nah, trust ini sangat fondasi banget, karena apa? Dasar dari tadi seperti saya katakan, trust ini adalah dasar dari sebuah hubungan, di mana kita sebagai kapabilitas, sebagai seorang coach, kita punya kapabilitas seperti tadi saya contohkan, bahwa coach kita yang awalnya skeptis, dan kemudian ketika proses coaching dilakukan, dia merasa yakin bahwa, oh ternyata coachnya punya kapabilitas. Karena apa? Proses coachingnya kemudian dia rasakan, kemudian mengalir dan membantu dia. Dan kemudian R, reliability, teman-teman, bahwa seorang coach bisa diandalkan. Artinya apa? Ketika kemudian si coach itu menjadi resource, bahwa jangan segan-segan menghubungi saya, misalnya ketika kamu ada kesulitan, maka saya siap akan bantu. Dan teman-teman, ini juga akan dicatat oleh seorang coachee, karena dia tahu bahwa coach-nya adalah sebagai resource, maka suatu saat dia akan minta bantuan. Nah, reliable-nya adalah ketika anggota tim kita meminta bantuan, maka kita harus menjadi resource yang siap sedia untuk bisa membantu dia, untuk bisa menemani perjalanan dia menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, seperti tadi Tenzing Norgay mengalami atau mengawal kesulitan-kesulitan dari Hillary Edmund tersebut, sehingga mereka menjadi satu teamwork yang sangat bagus. Dan intimacy ini baik lagi, jangan seperti ada atasan bawahan yang kemudian
dia merasa bahwa atasan lebih tinggi, secara struktur iya, tapi secara hubungan bahwa ini adalah sebagai hubungan atas sebagai manusia, bahwa intimacy ini harus dibangun agar kemudian hubungan itu adalah layaknya sebagai seorang manusia, yaitu mereka saling dihargai, saling menghargai dan dihargai. Itu adalah intimacy, sehingga ketika C kali R kali I ini dilakukan, maka trust itu akan terbangun. Pertanyaannya adalah, Mas Sulis, kenapa kok ini kali? Nah, kali ini adalah yang akan membuat multiple effect, yaitu misalnya kalau kita pakai angka-angka, trust itu nilainya berapa? Kalau kita bilang C itu nilainya 10, kapabilitas kita punya seorang sebagai kapabilitas kita sebagai coach 10, kemudian kita bisa diandalkan, kita nilai 10, dan kemudian kita dekat dengan anggota tim 10, maka 10 kali 10 kali 10, maka nilainya adalah 1000. Maka ini adalah nilai yang sangat tinggi. Tapi kalau kemudian I-nya nilainya 1, maka kapabilitasnya 10, R-nya 10, 10 kali 10, maka I-nya 1, kita tidak dekat, kita jaga jarak, maka nilai trust-nya adalah 100. Apa jadinya kalau misalnya reliability-nya adalah 0? Walaupun C-nya 10, I-nya 10, R-nya 0, reliability-nya 0, atau kapabilitasnya 0, atau salah satunya adalah 0, maka trust-nya itu juga menjadi 0. Maka tidak menjadi powerful ketika kita punya kapabilitasnya 10, reliabilitasnya 10, tapi I-nya 0, kita tidak dekat, maka trust-nya menjadi 0. Atau reliability-nya 10, I-nya 10, 100, tapi dikali 0, kapabilitasnya 0, maka menjadi 0. Oleh karena itu penting bahwa kapabilitas membangun diri sebagai seorang leader membangun diri sebagai seorang leader yang punya kapabilitas, seorang yang mempunyai bisa diandalkan, reliabilitas, dan juga kedekatan dengan hubungan dengan anggota tim. Ini sangat penting. Buat apa? Buat bisa melakukan sesi coaching menjadi lebih efektif, karena apa? Mereka trust dengan kita. Oke, kemudian lanjutnya lagi penerapan coaching di organisasi. Kalau kita lihat, teman-teman, kepemimpinan apa yang ingin dikembangkan menurut tim Anda? Perilaku kepemimpinan seperti apa yang perlu dikembangkan? Ini banyak pertanyaan, karena adalah kalau kita lihat, kita misalnya sebagai bawahan. Pertanyaan adalah, apakah kita bebas untuk menentukan atau kita mendapatkan atasan? Nah, tentunya tidak. Even. Jadi, tentunya kita, ketika kita dalam satu organisasi, ketika kita mendapatkan atasan, itu adalah given. Yaitu apa? Itu adalah yang kita bisa terima, itu yang diberikan perusahaan, sehingga kita tidak bisa menolak. Bisa saja sih menolak, bahwa setiap orang memang punya pilihan, yaitu bisa tetap menolak, ya bisa pilihan tetap ada, yaitu tetap mengikuti dia adalah bosnya, atau dia bisa pilih pindah tempat lain, atau ekstrimnya adalah bisa resign. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sekarang memilih bahwa dia adalah atasan kita, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh si leader sehingga kita bisa menjadi sebuah teamwork yang baik. Nah, ini saya tampilkan teman-teman satu kondisi yang menarik, yaitu tentang curhat staff. Nah, saya yakin kita pernah menjadi bawahan waktu kita pertama masuk di dalam organisasi. Tentunya kita menjadi bawahan, dan curcolnya staff ini sangat-sangat banyak banget. Dan ini saya sampaikan ada 10 curcol atau curhatnya staff dari bukunya yang sangat terkenal, yaitu dari Pak Joseph Batawana. Pertama, kalau kita lihat, kalau kerja kita bagus tidak pernah dipuji, katanya memang pasti demikian. Tapi kalau kita salah, kita langsung ditegur. Bos ngitungnya pakai teori, padahal di lapangan beda. Makanya welcome bos, turun dong ke lapangan. 3, bos, weekend itu waktunya istirahat, bukan buat telepon, ngomongin kerjaan, nggak ujian pula. Sekali-sekali sih boleh. 4, bosmu yang muda terkadang kurang sensitif sama bawahan yang lebih tua. Nah, ini banyak sekali sekarang yang milenial dan kolonial nih ya. Nah, terjadi. Yang kelima, selesai sweet, lagi galau nih. Baru selesai, kemudian begitu di-enter, dia baru ingat, gawat, baru sadar bosnya follow aku. Teman bilang, jangan cemas, bos pasti senyum, ngerti kok. Kalau bos, yang keenam, kalau bos lagi galau, suka bagi galaunya sama kita nih. Apa ini sharing galau?
Nah, seharusnya kalau bos kan sharing-sharing tentang pengetahuan, sharing tentang trick and tips, atau sharing tentang pengetahuan yang lain. Kalau sharingnya galau, apa iya itu menjadi cocok gitu ya. Yang ketujuh, kita sering dibuat bingung. Bos ini maunya membawa kita kemana? Ayo bos, kita dialog, ujar si anak buahnya. Yang delapan, bos maunya terima beres tanpa membimbing kita. Jika pekerjaan kurang beres, langsung dia marah-marah. Yang sembilan, masa bos merasa tersaingi kalau bawahannya diberi kesempatan untuk berkembang sih? Nah, 10, semoga para bos ngerti saya maunya apa, dan mereka juga jelas maunya apa. Ini yang kemudian saya kutip dari bukunya Curhat Staff dari Joseph Batawana. Nah, mungkin kita pernah mengalami, dan juga kita sekarang kalau posisi kita sebagai leader, pernah juga mendengar curhatan-curhatan yang kita tidak langsung dengar dari mereka, tapi kita mungkin melalui dari orang lain. Nah, curhatan-curhatan ini sebenarnya adalah sebuah curhatan yang harus kita coba manage, karena apa? Kalau ini tidak di-manage, maka akan menjadi sebuah puncak akumulasi yang ujung-ujungnya adalah mereka kontribusinya akan tidak maksimal, tidak optimal untuk ke kita. Ujung-ujungnya kalau mereka tidak optimal, ujung-ujungnya adalah KPI yang tidak tercapai, KPI tim tidak tercapai, dan ujungnya adalah KPI dari organisasi itu tidak tercapai. Nah, inilah pentingnya kita bisa mendengarkan curhatan staff melalui nanti sesi coaching. Oke, dan kemudian oleh karena itu penting kita unlocking potensial, karena apa teman-teman? Kita tahu bahwa mereka adalah punya potensi, dan potensi ini sebenarnya yang perlu kita kembangkan. Karena saya yakin buat teman-teman sebagai seorang leader paham bahwa mereka katakanlah punya 5 anak buah, mereka punya potensi yang masing-masing kemudian berbeda. Nah, inilah potensi yang berbeda, potensi yang belum muncul dalam diri mereka, yang perlu mereka gali sehingga ini bisa mereka bisa lebih perform, mereka bisa lebih bagus, mereka bisa meningkat, dan akhirnya mereka bisa keluar dari yang tadinya pegawai rata-rata menjadi high potensial, yang high potensial kemudian bisa menjadi jenjang yang jauh lebih besar lagi. Karena apa? Potensinya kita gali. Tugasnya siapa? Tugasnya para leaders. Nah, ini salah satu teman-teman kalau kita lihat, coba kita lihat tentang anggota tim kita dari sisi 2, yaitu tentang ability, tentang kemampuan, dan juga tentang motivasi. Di sini ada 4 diagram atau 4 matriks ya, kalau kita lihat dari sisi kemampuan dan kemudian dari sisi motivasi. Nah, ya coba kita bahas atau kita kupas satu-satu, teman-teman. Kalau kita lihat, yuk sama-sama tentang peranan coach peranan leader sebagai coach adalah, kalau kita lihat kalau dia anak tim kita kemampuannya rendah, tapi motivasinya rendah, maka kita jadi miracle-nya worker. Artinya adalah jadi kita adalah sebagai keajaibannya buat pekerja tersebut. Karena apa? Buat kita, ini pegawai atau tim kita, ketika dia punya kemampuannya rendah, motivasi rendah, ini akan menjadi PR buat kita. Karena apa? Effortnya sangat besar. Di sini kita melihat ada 2 pilihan. Apakah dia bisa berubah, kita coba ubah, kalau memang dia mau berubah, atau kemudian biarkan mereka tidak lagi bersama tim kita, bisa bersama tim yang lain, atau mungkin juga mereka tidak cocok di dalam organisasi kita. Sehingga kalau ada tim kita yang kemampuannya rendah dan motivasinya rendah, maka kita sebagai coach-nya menjadi miracle worker, yaitu coba kita ubah tentang sesuatu yang dari dia. Kalau memang tidak, kita bisa ubah, baik itu dari sisi kemampuannya, dari sisi kapabilitasnya, maka kita bisa anjurkan untuk dia nanti bisa pindah tempat lain, atau dia bisa juga tidak bersama kita di organisasi kita. Yang kedua, matriksnya kalau kita lihat, yang kemudian punya kemampuannya rendah, tapi motivasi tinggi, maka kita menjadi seorang trainer, yaitu apa? Itu kita sebagai seorang yang memberikan pengetahuan kepada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang akan dia naik,
misalnya adalah orang-orang yang memang punya kapabilitasnya bagus dan kemudian menjadi hypo atau di orang-orang yang potensial, maka perlu diberikan sebuah skill-skill baru, maka perlu adalah training. Maka training itu yang kemudian diberikan kepada orang tersebut agar performanya bisa bagus, dan kita sebagai leader, maka fungsi kita, peran kita menjadi trainer. Atau juga orang-orang yang baru masuk atau bisa juga baru join di dalam perusahaan kita. Maka itu adalah kemampuan rendah. Kenapa? Memang belum punya, dia seorang baru, tapi punya motivasi yang tinggi, maka ini yang perlu kita jaga. Yang ketiga, coach as kemudian motivator. Ya, orang-orang yang kemudian punya punya kemampuan yang tinggi karena dia orang sudah senior, orang yang lama, punya kapabilitas yang bagus. Namun kadang di dalam perjalanan sebuah dinamika pekerjaan, tentunya ada kadang-kadang kecewa, yang tidak cocok, kemudian merasa dikecewakan, entah appraisal akhir tahunnya kemudian tidak sesuai dengan harapan. Banyak sekali di awal-awal di Januari, Februari, orang-orang kemudian merasa dia dikecewakan oleh perusahaannya. Kenapa? Karena pada saat di akhir tahun, dia merasa bahwa penilaian di akhir tahun tidak sesuai apa yang diharapkan, karena berkaitan nanti dengan bonus atau income yang diterima. Nah, ini kemudian challenge buat seorang leader adalah dia perannya berubah dari kemudian trainer menjadi seorang motivator, yaitu apa? Oke, kemudian pendekatannya adalah bagaimana kita bisa memotivasi tentang apa yang menjadi tantangan orang tersebut ketika motivasi menjadi rendah. Dengan melalui coaching, maka kita bisa menggrab, kita bisa tahu apa yang membuat motivasi dia menjadi rendah. Nah, ketika kita melalui coaching dan kita bisa memahami dan mengetahui, maka kita dengan cepat bisa memberikan sebuah solusi. Solusinya apa? Berupa sebuah solusi. Seperti apa contohnya? Kita bisa memberikan track record dia bahwa selama ini dia sudah bagus, dia punya reward yang bagus, dan kemudian kita bisa sampaikan bahwa selama ini sayang kalau kemudian dengan nilai titik kemudian menjadi cacat tentang track record selama ini dia bangun, sehingga kita bisa sampaikan bahwa memberikan motivasi bahwa track record yang selama ini sudah dibangun itu sudah sangat bagus. Nah, kemudian kita berikan penyadaran kepada dia bahwa kita berikan motivasi, yuk kita cepat-cepat untuk bisa come up, dan ini kemudian bisa dilakukan. Dan ini pun pernah saya alami dulu selama 1 bulan betul-betul down ketika waktu merger. Kenapa? Karena ketidakpastiannya sangat tinggi. Beruntung saya mendapatkan seorang leader, kemudian dia bilang, Liz, saya lihat performa kamu 1 bulan ini sangat rendah, kamu sangat galau, tapi organisasi kita sedang berubah. Maka organisasi tidak melihat ke masa lampau, tapi dia melihat tentang apa yang bisa dilakukan kini dan kemudian mendatang. Oleh karena itu, saran saya, kamu cepat-cepatlah untuk bisa move on, kembali kepada performanya yang dulu kamu bisa lakukan. Karena apa? Saat ini organisasi sedang melihat orang-orang siapa yang mau bekerja, siapa yang tidak bekerja. Nah, dari situlah kemudian saya dengan lebih kurang sekitar 15 menit, maka saya kemudian termotivasi lagi dan akhirnya saya bisa bangkit dan akhirnya menunjukkan performance yang bagus dan akhirnya kemudian bisa naik terus sebagai jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir teman-teman adalah kalau kita lihat matriksnya, punya kemampuan tinggi, punya motivasi tinggi, ini yang kita bilang the dream employee, yaitu bahwa kita sebagai penjaga, coach as a nurturer, yaitu kita sebagai penjaga, di mana ini adalah impian, tim yang impian, di mana mereka punya motivasi tinggi, mereka punya kemampuan yang tinggi. Ini kita sebagai leaders, kita sebagai coach-nya, maka kita perlu hanya menyentil dikit, perlu mengingatkan sedikit, maka dia kemudian sudah lari. Orang-orang ini yang masuk kepada high potential, di mana mereka perlu dikasih tantangan yang besar, di mana memberikan challenge-challenge yang baru, di mana penugasan-penugasan, karena buat mereka, pekerjaan yang biasa-biasa saja, buat mereka adalah membosankan. Khawatirnya ketika mereka bosan, maka mereka tidak kerasan. Ketika tidak kerasan, maka akan terjadi potensi untuk dibajak oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, pengalaman saya ketika membantu salah satu organisasi khususnya di asuransi, maka sangat jagain banget hypo-nya dengan cara melakukan sesi coaching dari eksternal. Itu mengambil coaching dari eksternal, coach dari
eksternal untuk menjaga handphonenya agar tidak keluar dan kemudian tidak lari ke perusahaan lain. Nah, inilah teman-teman sekalian, kita melihat bahwa dari 4 matriks ini, maka peran-peran kita bisa sebagai motivator, ketika dia sedang motivasinya rendah dan pencapaiannya rendah, kita juga sebagai trainer, ketika dia orang baru, kita juga sebagai nurturer, ketika orang tersebut adalah orang-orang yang potensial dan yang mudah-mudahan tidak terjadi tentang miracle worker. Itulah teman-teman tentang bagaimana coaching di dalam organisasi, sehingga dengan melakukan pemetaan ini kita bisa punya dasar untuk bisa melakukan tentang pendekatan yang mana yang akan kita pilih, apakah mentoring, apakah coaching, apakah counseling, atau kemudian training, atau kemudian tentang consulting. Nah, itu kemudian berdasarkan dari pemetaan kemampuan dan motivasi. Oke, dan sekarang kalau kita lihat, boleh sekarang teman-teman bisa berlatih tentang salah satu aja, mungkin teman-teman ada di mana, dan kemudian salah satu petanya, dan kemudian teman-teman apa yang akan dilakukan ketika teman-teman mendapatkan salah satu dari anak buah tim Anda yang masuk kepada kategori 4 ini. Oke? Lebih kurang sekitar 20 detik. Silakan teman-teman latihan, kira-kira siapa yang sudah terbayang salah satu dari timnya akan teman-teman sebagai coach-nya, sebagai peran yang mana yang Anda pilih. Silakan. Kita latihan dulu sejenak. Baik, sudah ada teman-teman yang akan coba sharing. Sebagai apa perannya? Silakan. Masih malu-malu kayaknya Coach Listi. Oke. Baik, terima kasih. Kalau masih malu-malu, kita lanjut saja ya, teman-teman. Kita lanjutkan, mudah-mudahan harapan saya adalah Anda sebagai coach as nurturer, yaitu menjadi coach buat orang-orang yang punya kemampuan dan motivasi tinggi, yaitu tugasnya adalah sebagai coach bagaimana memindahkan orang yang tadinya rata-rata, teman-teman pegawai-pegawai atau tim yang tadinya rata-rata menjadi hypo. Kalau yang hypo, tentunya mereka bisa bergerak sendiri. Baik, kita lanjut lagi. Sorry, ada yang masuk nih, Coach. Beberapa private ke saya, katanya nurturer, ada yang motivator, ada yang trainer juga nih, Pak Coach. Oke. Oh gitu ya? Nggak usah disebut namanya, nggak apa-apa ya. Mungkin karena ngirimnya personal, agak malu kayaknya, mau ngaku-ngaku trainer atau motivator atau nurturer. Ya, terima kasih. Ya, sambil mengingatkan sendiri, Coach, ada sekitar 3 menit lagi, Coach, sebelum kita ke tanya-jawab, sebelum jam 12 siang. Ya, baik. Terima kasih, Mas Adi. Tadi, terima kasih teman-teman yang sudah melakukan sesi latihan, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti personalnya, mana approach yang akan diambil. Oke, kita lanjutkan lagi tentang coaching skill set. Seperti saya di awal sampaikan, bahwa yang namanya kita belajar di sesi kita kali ini, belajar dari Tenzing Norgay, yaitu tentang mindset, skill set, dan tool set. Nah, tadi yang kita bicarakan lebih banyak memang ada di mindset-nya, dan kemudian sekarang ini adalah tentang skill set-nya. Nah, skill set-nya teman-teman, tentunya kita yang pada saat ini kita tidak banyak skill-nya, yang terutama adalah buat seorang coach adalah tentang listening skill. Ini tentang, kalau tadi saya satu sudah saya sampaikan tentang skill yang pertama adalah present, bagaimana ketika kita dengan coaching, skill-nya adalah present, bagaimana kita hadir di dalam sesi coaching tersebut. Yang kedua adalah tentang listening skill, di mana skill tentang mendengarkan. Mendengarkan, menurut kami ada 3 yang saya pernah pelajari. Pertama tentang
fokus pertama tentang yang pertama level 1 internal listening, mendengarkan internal. Tentunya pada saat waktu kita melakukan sesi coaching, banyak mangkemen yang kemudian muncul ketika kita melakukan sesi coaching, maka ada lompatan-lompatan yang kita kemudian terbersit. Misal contoh ketika saya melakukan sesi coaching dengan Mas J misalnya, maka ketika Mas J menginformasikan tentang pekerjaannya, maka tanpa sadar, maka muncul nanti, oh berapa persen ya sudah pencapaiannya, kemudian apa ya tantang-tantangnya. Oh, saya melihat bahwa sebenarnya dikurang gigi. Nah, itu sebenarnya adalah mangkemen yang kemudian muncul. Nah, kalau ini kemudian kita ikuti, maka dampaknya kita tidak akan bisa mendengarkan atau memahami penuh dari yang disampaikan oleh si coach. Nah, level kita maka masuk di level internal listening. Dan ini adalah level 1. Nah, sebaiknya buat seorang coach adalah di level 2, itu listening to understanding, yaitu mendengarkan untuk bisa memahami. Yaitu apa? Saya mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya paham dengan keyword-keyword yang disampaikan, atau cerita-cerita yang disampaikan, maka kemudian saya menangkap keyword yang kemudian disampaikan. Keyword itu bisa berupa tentang perasaannya, apakah dia sedih, saya lagi sedih nih, karena apa? Karena ternyata bos saya kok katanya reliability, tapi ternyata ketika saya sampaikan, dia ternyata ya kamu punya job, kamu punya masalah, saya juga punya masalah, jadi uruslah masalah masing-masing. Nah ini kan berarti dia tidak reliability, dan situ dia boleh dikatakan menjadi galau. Maka galau itu kemudian saya tangkap. Nah kemudian begitu saya tangkap, kemudian saya sampaikan kembali kepada coach saya, sehingga coach saya merasa dia diperhatikan. Misalnya kalau pertanyaannya dari listeningnya, kemudian saya tangkap bahwa oh galaunya kemudian saya tangkap. Kemudian level ketiga global listening. Ada saja kemudian seorang coach datang dan kemudian dia tidak mampu untuk berkata-kata, tapi hanya misalnya tetesan air mata yang kemudian tiba-tiba jatuh dan kemudian terisap, dan tanpa dia mampu untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, ini kemudian saya harus sebagai seorang coach, sebagai seorang leader, mampu untuk bisa sampai mendengarkan global listening, yaitu mendengarkan secara menyeluruh, yaitu mendengar tentang isap tangisnya, kemudian tentang helaan napasnya, walaupun dia tidak sampaikan kata-kata, tapi dari helaan napasnya begitu berat, maka saya bisa merasakan bahwa apa yang sedang dirasakan ini pasti sangat dalam sekali, sehingga membuat coaching saya sampai kemudian tidak bisa berkata-kata. Nah, ini berarti saya betul-betul harus lebih present lagi, yaitu apa? Agar saya bisa menangkap apa yang sedang dirasakan. Yaitu dari sisi baik dari gestur, baik kemudian dari tampilan, baik dari kata yang tidak terucap, dari kata yang sedikit kemudian bisa memaknai itu. Nah, itu yang kemudian perlu digali tentang listening skill-nya sampai di level 3, itu tentang global listening. Dan ini penting teman-teman, bahwa listening ini seperti karena ini sebuah skill, sebuah keterampilan, maka ini perlu dilatih. Buat apa? Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa Kofi bilang di abad 21 buat seorang leader, maka skill set itu perlu digali. Karena apa? Karena tantangan di abad 21 adalah sangat besar sekali. Apalagi kondisi saat ini. Apalagi kalau orang kemudian bekerja lewat rumah. Sekarang ini tantangan ketika orang kemudian, oke, kerja lewat rumah, melalui daring, melalui online, melalui Zoom gitu. Nah, ini punya kesulitan tersendiri buat teman-teman yang kalau kemudian tidak punya keterampilan, tidak terbiasa mendengarkan, walaupun ada daringnya, maka dia akan kesulitan untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si coaching tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, penting sama saya untuk bisa melatih listening skill ini. Baik teman-teman sekalian, tak terasa tentang waktu terbatas juga, sampai kemudian di skill-nya, dan terakhir nanti sebenarnya tools-nya adalah tentang GROW. Jadi kalau kita bicara tentang mindset,
tadi sudah kita bicarakan, skill set tentang listening, present listening, dan tadi questioning satu lagi yang sudah saya sampaikan tentang tool set adalah tool tentang GROW atau GROW. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Senang sekali saya Sulistyo, tidak terasa sudah 1 jam 45 menit menemani perjalanan Anda di dalam sesi coaching for performance, yaitu bagaimana kita sebagai leader bisa menumbuhkan potensi agar teman-teman atau tim kita bisa performance-nya lebih bagus lagi. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Silakan Mas Adi. Oke, terima kasih Coach Sulis. Ada mungkin teman-teman yang mau menanyakan langsung ke Coach Sulis dari tadi menahan pertanyaannya. Saya udah punya beberapa pertanyaan sebetulnya di chat, tapi saya mau kasih kesempatan dulu yang mau bertanya langsung. Yuk, silakan. Jangan lupa di-unmute dulu. Tadi yang pertama. Nggak ada? Saya. Oh iya, ada. langsung dia keluar. Silakan. Dari siapa? Mas? Oh, ada itu kayak gitu. Aku tanya ini memang tertulis atau enggak, baru dia mungkin sambil saya tanyakan, Coach Sulis ini ada pertanyaan dari nggak mungkin tertulis seperti itu kan, gue bilang kan. Mbak. Nggak ada hubungan LDL dengan hyperkolesterolnya. Atas. Mbak Lina ya. Dari Mbak Lina pertanyaannya lebih ke pertanyaan teknis, seberapa lama sih durasi coaching biasanya? Sesi coaching itu antara coach sama coachingnya itu berapa lama? Kemudian berapa sering atau frekuensi coaching yang dilakukan untuk bisa benar-benar terasa dampaknya. Baik, terima kasih yang bertanya tentang seberapa lama durasi waktunya selama sesi coaching dan seberapa sering coaching itu dilakukan. Baik, dari yang saya pelajari bahwa durasi coaching itu dari sekitar, ini coaching ada 2 ya, ada coaching formal, ada coaching informal. Kalau informal silakan saja, tidak ada sisi waktunya. Informal ketika lagi kongko-kongko atau kemudian suasana informal bisa dilakukan. Tapi kalau formal, itu durasinya dari sekitar 30 menit sampai paling lama sekitar 1 jam itu sebenarnya sudah lama. Saya kalau di organisasi biasanya adalah 1 jam itu sudah cukup lama. Sehingga dalam 1 jam itu, si coach juga kalau terlalu lama, maka coach juga merasa kelelahan karena mereka ditanya terus, kemudian berpikir dia akan cukup kelelahan. Ya, pengalaman praktek saya, jadi paling idealnya, Mas Adi, kalau saya boleh sampaikan adalah idealnya adalah sekitar 1 jam. Tapi kalau mau dipaksa-paksa 1,5 jam juga masih oke. Setelah itu kemudian maka tidak lagi objektif lagi, maka si coaching juga merasa lelah karena dia akan terus coba berpikir gitu. Dan kemudian biasanya untuk bisa melihat impactful-nya yang pernah saya lakukan adalah ketika coaching pertama, kedua, ketiga itu biasanya itu belum. Di coaching yang ketiga itu baru kelihatan. Ya, pengalaman kami dari rata-rata ya, walaupun di pertama juga seperti tadi saya coaching dengan teman yang dari Kerawang, dia bisa langsung dapat gitu. Tapi umumnya adalah ketika coaching ketiga kemudian baru bisa lebih, coaching itu bisa lebih terasa. Karena apa? Karena yang tadi tentang trust, tentang rumusnya C kali R kali I, maka itu perlu juga dibangun. Nah, ini yang kemudian perlu juga disepakati. Biasanya di dalam coaching, kita akan bikin kontrak minimal di 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu yang kemudian bisa kita minimal untuk bisa melihat perkembangan yang hasil dari sisi coaching tadi. Begitu, Mas Adi. Oke, terima kasih, Coach. Satu lagi kayaknya masih bisa kita tanyakan, Coach. Ini terkait dengan listening skill tadi yang disampaikan sama Coach Sulis. Latihan apa sih yang dirasa efektif bisa dilakukan untuk bisa mencapai level 2 atau bahkan level 3, Coach? Latihan-latihan apa tuh untuk meningkatkan listening skill kita tuh? Iya. Nah, latihannya adalah teman-teman
Pertama yang kalau sebelum listening adalah present. Jadi kita benar-benar hadir. Hadir ini artinya ketika kita misalnya di satu ruangan, maka sebenarnya untuk latihan present adalah ketika kita diam, kita sedang dengar apa nih? Oh, ada denting suara air misalnya. Itu adalah latihan untuk present, sehingga kita bisa mendengar itu adalah ada suara air yang kemudian jatuh. Kemudian, oh ada suara ibu-ibu yang sedang masak misalnya. Oh ada suara tentang TV acara COVID misalnya. Nah, itu adalah pertama latihan tentang present, bagaimana kita bisa melatih tentang kehadiran. Yang kedua tentang listening. Latihan listening ini memang perlu dilatih karena dan latihannya pun dan workshopnya pun dan training-trainingnya pun sebenarnya jarang sekali karena lebih banyak orang latihan public speaking daripada listening. Nah, tapi yang boleh saya sarankan adalah latihannya adalah latihan bagaimana saya bisa mendengarkan orang tanpa memotong pembicaraan tersebut, dengerin saja karena tadi sudah ada present kan. Kemudian yang kedua adalah kita tidak menjudgment. Pertama, tidak memotong pembicaraan orang itu sampai kemudian dengerin aja apa yang dia sampaikan, sambil kemudian kita menangkap keyword yang disampaikan. Yang kedua adalah jangan kemudian kita memotong pembicaraan tersebut, walaupun kita sudah gatel, walaupun kita sudah pengen memberikan sebuah arahan, apalagi seorang mentor, apalagi seorang leader yang terbiasa mentoring, ini akan sangat perlu waktu untuk melakukan latihan listening karena selama ini terbiasa tentang direction. Jadi latihannya adalah balik lagi dia berusaha pertama mindsetnya disampaikan bahwa saya seorang coach, maka saya tidak boleh motong, kemudian saya cukup dengerin aja, dan kemudian saya tidak ada judgement, tidak ada menghakimi apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka betul-betul pure. Kita duduk manis, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan itu perlu latihan berulang. Dengan siapa? Yang paling berat adalah ketika kita latihan dengan keluarga kita. Entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, maka kita sebagai kepala keluarga, kita tahu setiap waktu tentang apa yang terjadi dengan istri, tahu terjadi dengan anak, maka latihan yang saya lakukan adalah saya latihan dengan mereka. Mereka bercerita terus, saya cuma dengerin tanpa kemudian saya lakukan sebuah percakapan balik, tapi hanya sekedar latihan. Dan latihan dengan keluarga itu menurut saya paling berat. Oke. Itu menurut saya praktisnya, Mas Adi. Oke, luar biasa, Coach. Mungkin ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya nih, baik personal chat, bahkan ada yang masuk ke WhatsApp saya juga. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, karena terkait dengan waktu kita yang terbatas, Coach, kalau misalnya ada pertanyaan lain, kira-kira bisa kirim kemana nih, Coach? Mungkin langsung ke Coach Sulis langsung nih. Oke. Baik, teman-teman bisa mencatat nomor saya di 0811 348293. Saya chat aja di itu ya, ditulis di bawah ya. Ada juga mungkin kalau buat teman-teman yang mau bisa catat HP dan emailnya ada di layar, baru saya share. Iya. Oke, Pak Sulis juga available di sosial media, ada di Instagram, di LinkedIn juga aktif, Pak ya. Jadi bisa langsung kontak beliau langsung. So mungkin dari saya untuk menyimpulkan diskusi kita siang hari ini, banyak hal-hal yang buat saya sebelumnya saya nggak dapet nih, saya dapetin dari Coach Sulis, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama. Yang pertama mengenai definisi, jadi banyak tadi yang masuk dari chat yang mengapresiasi analogi nyupir tadi tuh, Coach. Jadi mereka nganggap, wah ini gampang banget ya untuk memahami definisi coaching. Mungkin salah satu yang dirasa oleh teman-teman sangat bermanfaat gitu untuk definisinya. Kemudian tadi juga disampaikan mengenai perbedaan antara training, consulting, kemudian counseling sama mentoring. Jadi itu juga memberikan pemahaman bahwa kita bisa memainkan peran yang berbeda-beda, tapi pendekatannya itu peran yang sama, tapi pendekatannya yang berbeda tergantung dari kebutuhan
coachee, mentee, atau anak buah kita. Itu juga penting untuk bisa kita pahami. Mungkin saya tadi ada joke sedikit, Coach, kalau konsultan biasanya perbedaannya itu cuma ngasih kerjaan aja, Coach. Jadi datang, ngasih action plan, tinggal pergi, besok follow up lagi. Enggak ya? Enggak seperti itu ya. Kemudian juga tadi yang menarik buat saya adalah bahwa coaching itu mengenai presence ya. Jadi kehadiran kita, kemampuan untuk mendengarkan secara efektif, ada 3 level tadi yang disampaikan, itu juga buat saya menjadi masukan yang sangat berharga, karena coaching itu ya tentang mendengarkan cerita orang gitu ya, dan juga tidak memberikan jawaban atau menyimpulkan atas solusi yang ingin diberikan. Dan yang terakhir tadi juga saya sempat capture bahwa terkait dari motivasi dan kemampuan, ternyata kita juga bisa memainkan peran coach sebagai miracle coach, kemudian sebagai nurture, kemudian juga sebagai motivator, dan juga coach sebagai trainer. Sayangnya untuk grow-nya belum sempat kita bahas, tapi mungkin kita bisa alokasikan waktu untuk lebih spesifik untuk penerapan teknik grow model ya, yang cukup populer, yang sangat populer, bukan cukup bahkan. So itu yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung direct ke Coach Sulis, atau juga bisa langsung nanti ke saya juga, nanti bisa saya sampaikan ke Coach Sulis. Kemudian sebagai pengingat juga bahwa minggu depan kita masih ada sesi online masterclass. Untuk minggu depan kita akan kedatangan guest speaker dari India, Mr. Subham Basu, yang akan membahas mengenai situational leadership with simulation game. Jadi nanti sebetulnya nggak cuma masterclass biasa aja, tapi juga nanti ada simulasi yang teman-teman mungkin dapat kesempatan untuk memainkan simulasi situational leadership dari online simulation game-nya. Dan untuk ngikutin kelas ini, karena Pak Subham nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mungkin teman-teman harus sedikit beradaptasi dengan bahasa Inggris dan Indian bahasa English ya, Indian Inggris. So I think it's gonna be fun. Saya beberapa kali kerjasama sama Pak Subham, dan permainannya cukup menarik lah untuk mendapatkan pemahaman secara sederhana mengenai konsep situational leadership yang di-develop oleh Blanchard dan Tersi. So, looking forward minggu depan. Jangan lupa untuk register karena tempatnya terbatas. Informasi yang saya dapat dari Pak Subham, dia juga nggak mau pesertanya terlalu banyak. Jadi kalau bisa kurang dari 30 orang dia mintanya, karena dia perlu alokasi untuk activity dan juga untuk simulation-nya. Jadi jangan lupa untuk register 1 minggu dari sekarang. Kemudian jangan lupa juga ikut HR online turnamen, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dibahas hari ini, materi yang disampaikan hari ini nanti akan muncul di pertanyaan kuisnya. Jadi lumayan buat nambahin poin supaya menang turnamen. Ya, hari gini dapat 5 juta dari mana lagi gitu kan ya katanya. Oke, so dari kami Breakthrough Indonesia, secara personally saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Coach Sulis atas sharing yang dilakukan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang lain atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat kerja. Dan sekarang kita lanjut ke makan siang, tapi sama seperti online-nya virtual, makan siangnya virtual juga ya, masing-masing di rumah masing-masing. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan tolong jaga kesehatan sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit ini. So, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Sulis, thank you Pak Hadi. Thank you semuanya. See you next week.